Anda satpam sekolah kan? Pahlawan perang yang baru diangkat, Mulyo Wijaya, kembali ke sekolahnya. Cepat persiapkan semuanya. Mulyo Wijaya, anak ini banyak mau. Berani sekali kau tidak sopan pada panglima perang. Tangkap dia. Tidak berguna. Biar aku yang urus. Murid Mulyo Wijaya tidak sehebat itu. Panglima perang, apa kau tidak memberi hormat pada panglima perang? Viryagunanto, diam. Viryagunanto, diam. Tuan Dewa Perang, dia telah berbicara tidak sopan kepada Anda. Berlutut dan minta maaf. Guru, saya yang tidak mendidiknya dengan baik. Mohon guru maafkan saya. Mulyo Wijaya, biasanya aku mengajarimu bagaimana. Kau tahu apa salahmu? Ya, Viryagunanto dia tidak tahu sopan santun. Telah menyinggung guru. Surya, jika hari ini bukan aku, apakah dia tidak salah? Ini salahku. Mulyo Wijaya, jangan berpikir bahwa kau bisa sombong di depan semua orang hanya karena kau mengalahkan beberapa orang asing yang tidak berguna. Ya, Jika kau seperti ini lagi, di masa depan, jangan katakan kau muridku di depan orang luar. ya, saya tahu saya salah. Viryagunanto, cepat minta maaf pada kakek gurumu. Kakek guru. Viryagunanto tahu salah. Mohon kakek guru hukum saya. Mulyo Wijaya, ini pertama kalinya. Jika ada situasi serupa, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Guru, Anda mau pergi kemana? Aku akan kembali ke Huacheng untuk menikahi istriku. Guru Permono, atas nama Anda telah mendirikan Sekolah Harapan di Huacheng. Pada hari upacara pembukaan, dia berharap Anda bisa hadir. Baik, aku akan pergi. Silakan bangun. Guru, Anda sebenarnya siapa? Wanita terkaya Yanjing, Anissa Permono, tabib muda jenius, Budi Tanujaya, hakim bermata hantu, Bisma Darmawan. Anda pasti pernah mendengar nama-nama ini, kan? Ini, bukankah mereka semua adalah para jenius yang muncul di Daxia? Mereka semua adalah murid guru. Sekelas denganku. Dan masih banyak lagi. Aku bahkan tidak tahu. Orang hebat apalagi yang ada di kelas lain. Guruku, Viryagunanto, adalah naga perang pelindung negara, tabib mulyo, jenius bisnis, dan raja wilayah. Aku tidak tahu apalagi yang dia tidak bisa lakukan. Guru berada di garis depan. Setelah mundur, dia berkelana ke seluruh penjuru negeri, menerima banyak murid untuk Daxia, membina berbagai jenis talenta. Tahun lalu dia dianugerahi gelar oleh raja secara pribadi. Gelarnya, Guru Naga 10.000 Orang Mulyo. Halo, Ada yang bisa saya bantu? saya ingin bertemu Gia Mulyo. Bertemu Direktur Mulyo, apakah Anda sudah membuat janji? Janji, katakan saja padanya, nama saya Viryagunanto. Dia akan keluar menemui saya. Maaf, untuk bertemu Direktur Mulyo, Anda harus membuat janji. Siapapun tidak bisa. Baiklah, kalau begitu, aku akan duduk di sini dan menunggunya. Saya peringatkan Anda, jangan membuat masalah di sini. Cepat pergi, atau saya akan memanggil petugas keamanan. Bukan, saya tidak membuat masalah. Saya hanya berdiri di sini menunggunya. Saya juga tidak mengganggu kalian, kan? Lihat penampilan lusuhmu. Tahukah Anda ini tempat apa, Grup Mulyo? Kau pantas berdiri di sini? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Ada apa? Sekretaris Winata, pria bernama Viryagunanto ini, ingin bertemu dengan Direktur Mulyo. Viryagunanto? Pacar Direktur Mulyo yang telah lama hilang? Apa? Apakah Anda pacar Pak Mulyo? Pacar, itu sudah lama berlalu. Pergilah, Viryagunanto. Pak Mulyo tidak akan menemui Anda. Apa maksudmu? 8 tahun yang lalu kau pergi meninggalkannya. Bilang mau jadi guru di daerah pegunungan. 8 tahun tidak ada kabar, sekarang kau masih berani menemuinya. Mantan pacar yang menghilang 8 tahun berani datang untuk mencari muka? Jangan-jangan hidupnya susah, lalu ingin mengambil keuntungan dari Pak Mulyo. Bawa aku untuk bertemu Gia. Aku ingin menjelaskan semuanya padanya. Pak Mulyo tidak akan menemui Anda. Cepatlah kembali ke gunungmu. Gia, besok di acara pembukaan Sekolah Harapan. Aku akan memperkenalkanmu kepada Pak Yudi dari Grup Permono. Asalkan kita mendapatkan dana dari Grup Permono, semua masalah Grup Mulyo dapat diatasi. Tapi aku tidak menerima undangan acara pembukaan itu. Serahkan saja padaku. Gia, Viryagunanto. Tamu yang langka. Gia, maukah kau mendengarkan penjelasanku? Tuan Viryagunanto, tidak perlu menjelaskan apapun.
Kita tidak ada hubungan apa-apa. Jadi kaulah yang pergi ke daerah pegunungan untuk menjadi guru? Membuat Gi menunggumu selama bertahun-tahun, Virya Gunanto? Ternyata tidak sehebat yang kukira. Kamu siapa lagi? Apa urusanmu dengan masalahku dan Gia? Ini adalah pewaris muda dari grup Fandi, Tuan Muda Fandi. Dia dan Presdir Gea kami adalah pasangan yang serasi. Gia, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Virya Gunanto, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa pantas kamu berada di sisi Gi saat ayahnya sakit parah dan dia menangis sendirian? Di mana kamu? Saat dia mengambil alih posisi Presdir dan bekerja keras siang malam, di mana lagi kamu? Permonoan Grup Mulyo sedang menghadapi krisis. Apa yang bisa dibantu oleh guru desa sepertimu? Benar apa yang dikatakan Tuan Muda Fandi. Selama beberapa tahun ini, Grup Fandi telah menginvestasikan ratusan miliar rupiah ke Grup G. Selain itu, besok di upacara peluncuran Sekolah Harapan, dia juga akan memperkenalkan wanita terkaya negara cahaya, Anissa Permono, kepada Presdir G. Bisakah kamu melakukan semua ini? Anissa Permono, Sekolah Dasar Harapan. Virya Gunanto, apa kamu sudah terlalu lama tinggal di desa terpencil, sampai jadi bodoh begini? Kamu tahu siapa Anissa Permono itu? Dia itu jenius bisnis dari negara cahaya, hanya dalam waktu 3 tahun, dia menjadi wanita terkaya nomor 1 di negara cahaya. Memangnya kamu bisa kenal dia? Di Kota Kembang, hanya keluarga kaya seperti keluarga Fandi, yang bisa mendapatkan undangan dari grup Anissa Permono, untuk bergabung dalam kelompok proyek edukasi pelabuhan Kota Kembang. Kabarnya grup Anissa Permono menginvestasikan 100 triliun rupiah ke dalam kelompok proyek ini. Grup G jika mengikuti grup Fandi, pasti akan langsung meroket sukses. Buat apa bicara omong kosong sebanyak itu dengannya? Orang kasar dari desa terpencil sepertinya, memangnya bisa mengerti? Sekolah Harapan Grup Edukasi Kota Kembang. Baik. Aku beritahu kalian, tempat seperti itu. Tanpa undangan pun aku bisa pergi. Terus saja mengarang. Kamu tahu acara peluncuran ini? Berapa banyak keluarga kalangan atas di Kota Kembang yang berusaha mati-matian tapi tetap tidak bisa masuk. Kau pikir kau bisa masuk tanpa undangan? Kalau kau bisa masuk, aku akan bersujud dan memanggilmu kakek. Tapi kalau tidak bisa, jangan pernah muncul di hadapan Kartika lagi. Baik. Disetujui. Virya Gunanto, jangan gegabah. Kartika, percayalah padaku. Sampai jumpa besok. Ya, 8 tahun ini aku berhutang padamu. Aku akan menebusnya seumur hidupku. Pak Guru, besok Bapak harus datang ke upacara pembukaannya. Apakah perlu aku kirim seseorang untuk menjemput Bapak? Baiklah, tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Pak Mulyo, Anda tidak mungkin masih mengharapkan Virya Gunanto datang, kan? Sekretaris Winata, Anda tidak perlu khawatir. G hanya mengharapkan Direktur Permono datang. Benar kan? Sampah seperti Virya Gunanto. Hari ini dia pasti tidak berani datang. Setelah sangat malu kemarin. Tuan Fandi, muliodahlah, jangan dibahas lagi. G, mulyodah waktunya bagimu untuk melupakan masa lalu. Ngomong-ngomong, selain Direktur Permono yang datang hari ini, ada juga orang penting yang akan datang. Orang penting apa? Entahlah, dia sangat misterius. Sekolah Harapan kali ini juga dinamai dengan namanya. Virya Gunanto, kau benar-benar berani datang. Virya Gunanto, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak punya undangan. Kau benar-benar berpikir bisa masuk? Kau percaya atau tidak? Jika kau tidak mengizinkanku masuk hari ini, maka upacara pembukaan kalian ini tidak akan bisa dilaksanakan. Virya Gunanto, apa kau jadi bodoh karena tinggal di gunung? Tanpa kau, kami tidak bisa memulai ritual ini. Siapa ini? Lihat pakaiannya. Sepertinya dia tidak diundang. Namanya Virya Gunanto. Aku juga belum pernah mendengarnya. Apakah ada orang penting seperti itu di Hua Setiawang? Baiklah, semuanya, izinkan saya memperkenalkan dengan resmi. Orang gila ini, namanya Virya Gunanto. Seorang guru dari daerah pegunungan. Tanpa undangan. Dia berani mengatakan bahwa ritual kami tidak bisa dimulai. Lihatlah, siapa di sini yang akan mempercayai omong kosongmu? Percaya atau tidak, saya diundang langsung oleh Anissa Permono. Berani kau menyuruhku pergi? Virya Gunanto, cepatlah pergi. Nanti Direktur Permono akan datang dan tidak akan melepaskanmu. Gea, percayalah padaku. Aku tidak akan membohongimu. Virya Gunanto, diamlah. Direktur Mulyo kita telah ditipu olehmu selama 8 tahun. Kau masih berani mengatakan itu? Saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Menyuruhku berlutut?
Hanya karena dirimu, apa kau pantas? Tuan Fandi, beri aku muka, lupakan saja. Cepatlah pergi. Hari ini aku akan membuktikannya padamu. Hari ini aku akan buktikan padamu. Buktikan? Bagaimana caranya membuktikannya? Aku bisa memberimu sedikit waktu. Lihat bagaimana kamu mengarangnya. Satpam, mana Satpam? Berani sekali kamu melukai orang di sini. Panggil polisi, harus panggil polisi. Semua orang sudah lihat aku tidak pernah memukulnya. Firya Gunanto, aku mohon padamu ya, cepat pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu di penjara. Tenang saja. Ye! Jangan berhubungan lagi dengannya. Nanti kalau Pak Permono datang, kamu juga tidak akan bisa lolos. Sini, sini, sini. Hei Fandi, aku beritahu kamu. Nanti kalau Pak Permono datang, orang pertama yang tidak akan dia lepaskan adalah kamu. Aku sama seperti yang lain. Kami semua tamu terhormat yang diundang Pak Permono. Firya Gunanto ini benar-benar sudah gila. Tadi Tuan Muda Fandi bukannya sudah bilang orang ini datang dari gunung tidak punya sopan santun dan juga sombong. Hei, percayalah padaku. Jangan Firya Gunanto. Firya Gunanto, kau benar-benar gila. Pak Mulyo, ayo kita pergi. Pak Permono pasti akan menyalahkanmu jika dia datang. Tidak, aku tidak bisa pergi. Pak Mulyo, di saat seperti ini, masih memikirkan Firya Gunanto itu, kita sendiri dalam bahaya. Panggil polisi. Aku harus memanggil polisi. Tunggu sebentar, Tuan Fandi. Lihatlah papan nama itu. Sekolah Harapan Firya. Apa yang terjadi ini? Tuan Fandi, bukankah kau bilang akan ada orang penting yang datang hari ini? Dan sekolah ini dinamai dengan namanya. Firya Gunanto. Sekolah Harapan Firya. Mungkinkah Firya tidak membohongi kita? Tidak mungkin. Nama sekolah ini sama dengan nama keluarga Gunanto itu. Saya pernah mendengar kabar sebelumnya. Sekolah ini dibangun untuk orang yang paling dihormati Pak Permono. Sekolah ini, mungkinkah? Firya Gunanto itu sampah. Bagaimana mungkin dia mengenal Pak Permono? Ini cukup membuktikannya. Kamu cuma kebetulan namanya sama dengan sekolah ini. Terus kenapa? Di plakat ini tertulis nama Firya. Mungkin dia. G, coba kamu pikirkan. Firya Gunanto ini mengajar di pegunungan selama 8 tahun. Nyonya Permono sudah terkenal di gedung itu sejak 5 tahun yang lalu. Dan hanya dalam waktu 3 tahun, dia menjadi wanita terkaya di gedung itu. Bagaimana mungkin mereka saling kenal? Firya Gunanto, kamu pasti tidak tahu dari mana kamu tahu kalau orang penting itu punya nama yang sama denganmu. Sengaja datang ke sini untuk mencari keuntungan. Kalau kamu benar-benar orang penting itu, kenapa kamu tidak datang bersama Nyonya Permono? Oh begitu, hampir saja aku ditipu oleh sampah Firya Gunanto ini. Tuan Muda Fandi memang pintar, langsung bisa melihat rencana jahat Firya Gunanto. Upacara pembukaan ini diadakan untukku. Aku datang karena aku mau. Cik, omong kosong. Kalau upacara ini benar-benar untukmu, kamu tidak mungkin merusak upacara ini. Kamu bilang aku membuka kain merah ini. Berarti merusak upacara. Ku beritahu ya, upacara ini bagiku hanyalah formalitas. Sebuah prosedur saja. Terserah kamu mau mengarang apa. Kamu mengarang. Tunggu sampai Nyonya Permono dan orang penting itu datang. Kita lihat bagaimana kamu mengarang lagi. Tidak perlu menunggu. Nyonya Permono sudah sampai. Nyonya Permono sudah sampai. Tunggu saja kau. Siapa yang membuat keributan di upacara pembukaan saya? Siapa yang membuat keributan di acara peluncuran saya? Aduh, Bu Permono. Akhirnya ibu datang juga. Dia seorang guru dari daerah pegunungan. Tidak hanya membuat keributan di acara peluncuran. Dia juga melepas kain merah itu lebih dulu. Bu Permono, bukan saya. Guru dari daerah pegunungan ini, ibu pukul saya. Pak Guru Gunanto, lama tidak bertemu. Permono kecil. Tidak kusangka gadis kecil waktu itu sekarang telah menjadi wanita yang hebat. Semua berkat ajaran baik dari guru.
Tidak ada hubungannya denganku. Semua karena usahamu sendiri. Kalau mau berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Apa? Pak Gunanto ini ternyata guru Bu Permono. Jadi, semua yang dikatakan Pak Gunanto itu benar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Pak Gunanto menjadi guru Bu Permono? Dia hanyalah seorang guru biasa dari daerah pegunungan. Bagaimana mungkin dia bisa mengajar Bu Permono yang luar biasa ini? Jadi maksudmu, kau meremehkan orang yang berasal dari pegunungan sepertiku? Pepatah kuno mengatakan pahlawan tidak perlu mempertanyakan asal-usulnya. Saya, Anissa Permono, berasal dari keluarga miskin, beruntung memiliki guru yang baik. Seperti kuda yang hebat bertemu dengan pencari bakat, barulah bisa melaju pesat. Hari ini saya membangun monumen dan sekolah untuk Pak Gunanto, untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Tapi saya tidak menyangka ada orang yang menghalangi memfitnah guru saya. Saya tegaskan di sini hari ini, jika ada yang menghina guru saya di kemudian hari, seumur hidup tidak akan bisa bekerja sama dengan grup Permono. Bu Permono, saya telah salah menilai. Saya salah, beri saya kesempatan. Maafkan saya, ya, Bu Permono. Entah siapa yang bertaruh dengan saya kemarin. Bilang kalau saya bisa datang ke upacara hari ini, lalu bagaimana? Firya Gunanto, jangan keterlaluan. Menyuruh saya berlutut, itu tidak mungkin. Saya ingin lihat apa yang tidak mungkin. Saya beri waktu 3 detik untuk minta maaf kepada guru saya. Kalau tidak, grup Fendi tidak akan punya tempat di gedung ini. Jangan-jangan Bu Permono, lihat, banyak orang di sini. 3, Banyak wartawan. 2, Bagaimana kalau saya minta maaf kepada Pak Gunanto secara pribadi? 1. Maaf, Bu Permono, saya salah. Siapa di antara kita yang tidak berguna? Ya? Anissa Permono, pendidikan seharusnya tidak dikaitkan dengan uang. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Upacara pembukaan hari ini ditunda, semuanya silakan kembali. Pak Gunanto, apa rencananya nanti? Saya masih ada urusan. Kita hubungi lagi nanti. Pak Mulyo, karena mantan pacarmu kenal dengan Pak Permono, kenapa tidak minta bantuannya? Hubunganku dengan Firya Gunanto hanya mantan pacar, dia tidak punya alasan untuk membantuku. Dan apa kau tidak merasa hubungan Pak Permono dengan Firya Gunanto hanyalah hubungan guru dan murid biasa? Apa kau pikir Pak Permono akan mengeluarkan 50 miliar rupiah untuk membantu perusahaan kita hanya karena perkataan Firya Gunanto? Ya benar, sekalipun Pak Permono sangat menghormati Firya Gunanto, Pak Permono tetaplah seorang pengusaha. Memintanya membangun monumen dan sekolah untuk Firya Gunanto. Mengeluarkan 1 atau 2 miliar rupiah bukanlah masalah besar. Tetapi kekurangan dana grup Mulyo sekarang adalah 50 miliar rupiah. Andi, kenapa kau di sini? Meskipun kita melewatkan proyek pendidikan, teluk proyek ini. Tapi Gi, kau tahu perasaanku. Selama kau bersedia menikah denganku, aku bisa membujuk ayahku untuk berinvestasi di grup Mulyo kalian. Dan juga penyakit ayahmu, aku kenal. Spesialis otak terkenal dari Jepang. Fandi, aku menerima niat baikmu. Terima kasih. Gea, kau harus pikirkan baik-baik. Grup Mulyo bisa mengajukan kebangkrutan, tetapi penyakit ayahmu tidak bisa ditunda. Ya Bu Mulyo, jangan gegabah saat ini. Operasi ayahmu, hanya kurang dari 5 dokter di seluruh dunia yang bisa melakukannya. Mulyo, dah lama ku dengar, Fandi dan spesialis otak Jepang, Uyama Masao, memiliki hubungan yang baik. Ya, sebenarnya aku sudah menghubungi tim dokter Uyama. Selama kau menyetujui permintaanku, besok akan dilakukan operasi untuk ayahmu. Gia, jangan terpengaruh olehnya. Pak Guru Gunanto, apa maksudmu? Bagas Fandi, apa kau belum puas dipermalukan tadi? Firya Gunanto, jangan berpikir hanya karena kau didukung oleh Direktur Permono, kau bisa berbuat sesukamu. Ada beberapa koneksi yang bahkan Direktur Permono tidak bisa dapatkan. Dokter Jepang yang kau bicarakan apakah Uyama Masao? Baguslah kau tahu. Hanya orang Jepang biasa koneksi seperti itu tidak perlu juga. Firya Gunanto, kau tahu apa yang kau lakukan? Hah? Kau tidak menganggap serius penyakit ayah G? Ya, kau tahu kondisi Tuan Mulyo. Sebaiknya kau diam saja. G, jangan tertipu oleh orang yang sok berkuasa ini. Selain Direktur Permono sebagai muridnya, apalagi kemampuannya? Kau pikirkan baik-baik, aku tunggu kabar darimu. Tunggu sebentar, Tuan Fandi. Gia, tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk penyakit pamanmu. Kau tahu apa? Kau tahu kondisi ayahku. Tumor di otaknya sudah menekan sarafnya. Jika tidak segera dioperasi, dia tidak akan bertahan. Aku tidak berguna.
Grup Mulyo tidak bisa diselamatkan. Nyawa ayah juga tidak bisa diselamatkan. Tidak akan, Gia. Percaya padaku sekali lagi. Bolehkah aku? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau pergi selama 8 tahun. 8 tahun ini aku menanggungnya sendiri. Aku benar-benar lelah. Pergilah. Aku tidak butuh bantuanmu. Kita tidak ada hubungan lagi. Pak Guru, mereka sangat tidak sopan kepada Anda. Perlukah saya memberi mereka pelajaran? Tidak perlu. Orang yang mengecewakan Gia adalah saya. Permonoang prioritas utama adalah membuatnya kembali percaya pada saya. Sedangkan anak itu, Bagas Fandi, saya sama sekali tidak menganggapnya serius. Lalu bagaimana dengan ayah G? Begini saja, biarkan Budi Tanujaya menjadi asisten saya akan mengoperasinya sendiri. Kondisi Tuan Mulyo semakin memburuk. Jika tidak segera dioperasi, saya Rumah sakit khawatir. Hwacheng itu tidak ada dokter yang cocok, yang bisa mengoperasi ayah. Kondisi Tuan Mulyo sangat khusus. Risiko operasinya sangat besar, bahkan jika saya sendiri yang mengoperasinya, hanya ada 30% peluang keberhasilan. Lalu apakah ada dokter lain di dalam negeri yang memiliki peluang lebih besar untuk mengoperasi ayah? Berapapun biayanya, walaupun harus melikuidasi perusahaan, saya bersedia. Setahu saya, yang memiliki kemampuan dan keyakinan untuk melakukan operasi ini dengan baik, hanya ada kurang dari 5 dokter. Hanya 3 yang ada di Daxia kita. Bulan lalu, Dr. Jenius Budi Tanujaya di Yanjing berhasil menyelesaikan operasi serupa. Bisakah Anda menghubunginya? Dr. Jenius ini keberadaannya tidak menentu, sulit ditemukan. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain, salah satunya adalah Dr. Istana. Yang lainnya konon adalah Guru Budi Tanujaya. Identitasnya juga sangat misterius. Jangan bilang kita harus meminta bantuan Uyama Masao. Uyama Masao? Orang Jepang itu mungkin bisa. Gea, aku membawa Dokter Uyama kemari. Bagaimana? Kau bisa merasakan ketulusanku, kan? Tuan Fandi, saya... Lebih baik bertemu langsung daripada mendengar namanya saja. Nona Mulyo dari kota Hua memang cantik. Gea, kau masih ragu apa lagi? Apa kau masih benar-benar berpikir Virya Gunanto itu bisa membantumu? Tuan Fandi, saat ini saya tidak punya rencana untuk menikah, atau? Gea Mulyo, jangan tidak tahu diri. Aku mau menikahimu. Itu memberimu muka. Kau tidak perlu memberikan muka pada Gia Mulyo. Virya Gunanto, kenapa kau di sini? Kau benar-benar berani datang. Bagaimana? Kau seorang guru. Bisa membantu apa? Operasi Tuan Mulyo akan kulakukan. Kau bicara omong kosong apa? Aku tidak salah dengar kan? Kau yang melakukan operasi. Tahukah kau betapa sulitnya operasi ini? Kau bisa? Jangan bicara bisa atau tidaknya melakukan operasi. Dia bahkan bukan dokter. Hanya seorang guru dari daerah pegunungan. Apa yang dia tahu tentang ilmu kedokteran? Aku tidak tahu siapa kau. Tapi dokter yang bukan praktisi rumah sakit kota Hua sama sekali tidak boleh berbicara sembarangan di sini. Ini surat penunjukan dari Direktur Rumah Sakit Kota Hua. Menunjukku sebagai dokter bedah utama untuk Tuan Mulyo. Sejak kapan kamu belajar ilmu medis? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin rumah sakit bunga kota membiarkan orang luar ikut campur dalam operasi? Dia seorang guru dari daerah pegunungan. Apa yang dia tahu tentang operasi? Bagaimana bisa begini? Ini memang perintah direktur dan ada stempel rumah sakit. Anda dokter dari mana? Dokter, maaf saya tidak bisa mengatakannya secara langsung. Meskipun Anda dapat melakukan operasi ini, tahukah Anda berapa tingkat keberhasilannya? Seberapa yakin Anda? Tahukah Anda tingkat kematian operasi ini mencapai 80%? Sayangnya, dengan melakukan ini, Anda hanya akan membunuh pasien. Ini tidak mungkin. Aku tahu. Pasti Permono membayarmu untuk mendapatkan izin ini, kan? Jangan berpikir uang bisa melakukan segalanya. Jika Anda benar-benar berani masuk ke ruang operasi dan melakukan operasi ini dan menyebabkan kematian, Permono juga tidak akan bisa melindungimu. Virya Gunanto, sudah cukup. Meskipun kamu kenal Direktur Permono, meskipun kamu punya uang, kamu tidak bisa menyuap rumah sakit. Ini ilegal dan kamu akan membunuh ayahku. Beraninya kau menyuap direktur demi keselamatan pasien. Saya tidak mungkin membiarkanmu mendekati pasien. Pergi. Dengar tidak? Pergi. Kalian menyuruh siapa pergi?
Kalian menyuruh siapa pergi? Kau siapa? Kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit. Jangan sampai kau ditipu, Virya Gunanto. Dia bukan dokter. Jika kau memberinya izin, hanya akan menyebabkan malapraktik. Kepala rumah sakit, aku sungguh tidak menyangka kau akan menjadi seperti ini. Demi uang, kau malah membiarkan orang yang tidak jelas untuk mengoperasi pasien. Kau tahu, akibatnya akan sangat serius. Kepala rumah sakit, saya benar-benar tidak setuju Virya Gunanto mengoperasi ayah saya. Mengapa kalian menentangnya dengan begitu keras? Nona Mulyo, Anda bilang Anda benar-benar tidak setuju. Ini adalah kesempatan langka. Mengapa tidak setuju? Virya Gunanto adalah mantan pacar saya. Dia hanya seorang guru di daerah pegunungan, tidak pernah belajar ilmu kedokteran, mana mungkin saya membiarkan dia mengoperasi ayah saya. Nona Mulyo, Anda bilang Tuan Gunanto ini adalah seorang guru di daerah pegunungan. Apakah Anda tidak tahu, kepala rumah sakit? Ini tidak mungkin. Orang penting itu sudah memberitahuku. Orang penting apa? Kepala rumah sakit, saya rasa Anda pasti telah ditipu oleh bajingan Virya Gunanto itu. Dia hanya mengandalkan telah mengajar seorang murid yang baik seperti Direktur Permono. Berlagak sombong di sini, padahal tidak punya kemampuan apa-apa, tidak berguna. Virya Gunanto, jangan berpikir Tuan Permono akan selalu melindungimu. Ini masalah hidup dan mati, beraninya kau berbohong. Pergilah, kau tidak bisa membantuku dalam hal ini. Pak Direktur, saran saya, Anda segera periksa identitas orang ini. Saya curiga, dia bahkan tidak memiliki lisensi praktik kedokteran. Tidak kusangka. Rumah sakit di Tiongkok begitu ceroboh. Pak Direktur, cepatlah verifikasi. Apakah Anda ingin Dokter Uyama menertawakan kita? Kalian tunggu di sini. Saya akan segera memeriksanya. Tuan Gunanto, tolong jangan pergi dulu. Tentu saja dia tidak bisa pergi. Penipu seperti dia yang mengabaikan nyawa manusia. Bagaimana mungkin dia bisa pergi begitu saja? Tuan Fandi, bisakah kau memberiku sedikit muka dan membiarkan Virya Gunanto pergi? Ge Mulyo, pelet apa yang diberikan Virya Gunanto padamu? Iya, jangan khawatir. Aku tidak akan apa-apa. Cepat pergi, kembalilah ke gunung dan jadilah guru. Jangan pernah muncul lagi di Huaceng. Pak Direktur, cepatlah. Virya Gunanto, Tuan Permono tidak ada di sini hari ini. Bahkan jika dia ada di sini, kau tidak akan bisa lolos begitu saja. Aku pasti akan membuatmu membusuk di penjara. Aku ingin melihat siapa yang akhirnya akan membusuk di penjara. Kau gila, ini sudah waktunya. Kenapa kau tidak panik sama sekali? Tunggu kepala rumah sakit kembali, semuanya akan jelas. Saat itu, kita lihat siapa badut sebenarnya. Saya sudah memeriksanya. Saya tidak dapat menghubungi orang penting ini. Tidak bisa dihubungi ya? Kurasa tidak akan pernah bisa dihubungi. Mulyodah kubilang, Virya itu penipu. Orang yang sebelumnya mendukungnya, Permonoang tidak bisa dihubungi. Aku lihat bagaimana kau mengarang cerita lagi. Kepala rumah sakit, apakah orang penting itu memberitahumu bahwa dia akan datang sendiri? Ya, memang. Dia juga bilang kali ini dia harus datang sendiri untuk menjadi asistenmu. Bagaimana kalau ada kemungkinan dia sekarang sedang berada di pesawat menuju Huaceng? Virya, aku benar-benar tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu. Di saat seperti ini, kau masih ingin mengarang cerita. Apa kau benar-benar mengenal seorang tabib hebat? Kepala rumah sakit. Permonoang beritahu semua orang. Siapa orang penting yang akan datang? Katakan pada mereka, orang yang membuat saya setuju Virya untuk mengoperasi Tuan Mulyo adalah Budi, tabib jenius. Budi. Apa? Orang penting yang datang adalah Budi. Hahaha, kepala rumah sakit. Anda tidak akan percaya omong kosong orang ini kan? Anda bilang Budi Tanujaya akan datang sendiri. Ya sudahlah, Anda benar-benar percaya. Dia akan datang untuk menjadi asisten Virya Gunanto. Saya sudah lama mendengar bahwa Sia besar kalian memiliki seorang tabib jenius. Saya ingin melihatnya. Tapi jika menjadi asisten sampah ini, saya tidak ingin melihatnya. Lebih baik tidak usah. Diam kau. Ini rumah sakit Sia besar kami. Kapan giliranmu iblis Jepang menunjuk-nunjuk di sini? Gea, lihat. Dia berani berbicara dengan Dokter Uyama dengan sikap seperti ini. Jika Dokter Uyama marah, dia benar-benar tidak mau mengoperasi ayahmu. Gia, jangan khawatir. Operasi paman ini tidak perlu dilakukan oleh iblis Jepang ini. Kumohon berhenti bicara. Kau akan membunuh ayahku. Kepala rumah sakit, saya pikir kita harus segera memanggil polisi. Kita tidak boleh membiarkan orang yang asal-usulnya tidak jelas ini merusak reputasi rumah sakit. Tapi informasi kontak pihak lain memang benar Budi Tanujaya. Kepala rumah sakit,
Anda harus mengunduh aplikasi anti penipuan. Penipu sekarang dapat dengan mudah mengubah nomor telepon. Ada apa? Kondisi Tuan Besar Mulyo memburuk dan perlu segera dioperasi. Gea, apa yang masih kau ragukan? Tuan Fandi, Dokter Uyama, tolong saya. Sekarang tahu kan, pria itu tidak bisa diandalkan. Saya segera menyiapkan ruang operasi. Dokter Uyama, silakan Anda bersiap-siap. Serahkan saja padaku. Baik. Mulyo dah waktunya untuk menunjukkan apa itu keahlian medis yang sebenarnya. Gea Mulyo, kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Asal kau bisa menyelamatkan ayahku, aku akan melakukan apapun. Gea, Operasinya sangat berhasil. Nona Mulyo, sekarang Anda tenangkan. Lihat kan, aku menepati janjiku. Tidak seperti orang tertentu. Seorang guru daerah terpencil berani-beraninya menyamar sebagai dokter di sini. Gawat! Pasien mengalami pendarahan intrakranial setelah operasi. Apa? Pasien mungkin mengalami mati otak. Bagaimana mungkin? Operasinya berjalan sangat sukses. Saya akan memeriksanya sekarang. Aduh. Apa? Berani sekali kamu menyentuhku. Apa kamu tahu posisiku di Jepang? dokter Jepang tidak becus mengabaikan nyawa manusia. Tidak pantas hidup. Kamu sudah gila. Virya Gunanto, apa kamu tahu bagaimana situasinya sekarang? Dokter Uyama terluka. Siapa yang akan menyelamatkan pasien? Biar saya yang melakukan operasi ini. Apalagi yang kamu pura-purakan? Apa kamu tahu betapa kritisnya situasi sekarang? Virya Gunanto, bisakah aku mempercayaimu? Tentu saja bisa. Kamu ini siapa lagi? Ini masalah hidup dan mati. Kamu malah bicara omong kosong di sini. Dr. Darmawan, Anda sudah tiba. Direktur, bukankah saya sudah menelepon Anda? Mengatakan operasi ini akan dilakukan oleh Guru Virya Gunanto. Benar, Guru Virya Gunanto. Apa? Bagaimana mungkin Virya Gunanto adalah guru Dr. Darmawan? Jadi, apa yang dikatakan Virya Gunanto benar? Jangan buang waktu lagi, kita segera lakukan operasinya. Baik. Nanti baru aku urus kalian berdua. Tunggu, Virya Gunanto. Kau benar-benar menganggap dirimu dokter. Jika terjadi sesuatu pada Pak Mulyo, kau dapat bertanggung jawab. Keahlian medis saya diajarkan oleh Pak Virya Gunanto. Apa hakmu meragukannya? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang guru daerah bisa mengajarkan ilmu medis? Aku tahu, pasti Pak Yudi yang memberi kalian uang kan? Sengaja membantu Virya Gunanto ini untuk mendukungnya. Bagus Fandi, diam. Kondisi ayahku tidak bisa ditunda. Virya Gunanto, kumohon, kali ini kau harus menyelamatkan ayahku. Tenang saja, Paman Mulyo akan baik-baik saja. Cia Mulyo, kau benar-benar percaya pada orang bodoh ini. Kau akan menyesalinya. Tidak kusampaikan. Keluarga kami telah menjalin hubungan dengan Panglima Naga dan juga Dewa Perang. Kakakku sekarang telah diterima oleh Dewa Perang sebagai murid. Tunggu saja. Kepala rumah sakit, siapkan desinfeksi dan ganti baju. Aku akan segera melakukan operasi. Baik, silakan ikut saya. Bagus Fandi, silakan pergi dari sini. Kau tidak diterima di sini. Kau masih datang ke sini untuk apa? Masih perlu ditanyakan? Tentu saja untuk menangkap penjahat. Tahanan apa? Virya Gunanto melukai seseorang di sini. Kalau bukan tahanan, lalu apa? Kau tidak boleh masuk. Virya sedang mengoperasi ayahku. Tuan Muda Fandi, bagaimana kalau kita tunggu sampai operasinya selesai? Entahlah, apakah Virya Gunanto ini akan macam-macam selama operasi. Ayo. Kau tidak tahu ini rumah sakit. Menggonggong apa kau? Dialah pelakunya. Dia melukai seseorang di sini. Tangkap dia. Operasinya sangat berhasil, jangan khawatir. Dokter gadungan Uyama Masao itu mengabaikan nyawa manusia. Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Tuan Gunanto, mohon ikut kami kembali untuk penyelidikan. Baik, tidak masalah.
Firya, kau? Gea, jangan khawatir. Paman Mulyo di sana dirawat oleh Xiao Duan. Tenang saja. Sialan. Firya Gunanto itu harus mati. Dokter Uyama, tenang saja. Firya Gunanto itu sudah ditahan di penjara Huacheng setelah dia resmi masuk penjara. Aku akan mencari seseorang untuk menghabisinya di dalam. Oh, bagus, bagus. Baguslah begitu. Bagaimana dengan urusan pentingnya? Ayahku sudah berhubungan dengan Panglima Naga dari Xia Gunanto. Sedangkan kakakku, dia juga telah mendapatkan kepercayaan Dewa Perang, jadi kau tenang saja. Jika kau bisa membawa kembali informasi yang berguna, maka negara kami, Jepang, akan sepenuhnya mendanai keluargamu, keluarga Fandi, untuk menjadi keluarga terkaya di dasar. Halo, saya Gia Mulyo. Saya ingin meminta bantuan Anda. Seorang teman saya di penjara Nusa Indah. Namanya Firya Gunanto. Halo, tunggu sebentar. Halo, saya Gia Mulyo. Teman saya di penjara Nusa Indah. Halo? Halo? Firya Gunanto tidak boleh kenapa-napa. Pak Yudi, guru Anda, dia ditangkap dan dipenjara di penjara Nusa Indah. Apa? Penjara Nusa Indah? Anak buah Firya Gunanto, sang pengawal neraka, benar-benar berani. Firya Gunanto, orang-orangmu telah menangkap guruku. Firya Gunanto, apakah kau tahu kesalahanmu? Apa salahku? Kau telah melukai tamu asing terhormat di rumah sakit, dan semuanya terekam jelas di CCTV. Kau masih berani mengelak? Kau menyebut anjing Jepang yang mengabaikan nyawa manusia di Nusantara sebagai tamu terhormat. Kurang ajar, kau melukai orang, dan kau masih berani bersikap tidak sopan. Bagaimana bisa penjara Nusa Indah memiliki kepala penjara sepertimu? Sepertinya, aku harus meminta Firya Gunanto untuk membersihkan tempat ini. Firya Gunanto, beraninya kau menyebut nama sang pengawal neraka secara langsung. Memangnya kenapa kalau aku menyebut namanya secara langsung? Firya Gunanto, kau tahu ini tempat apa? Berani sekali kau tidak sopan pada Raja Neraka. Aku akan membuatmu hidup tidak lebih baik daripada mati. Mati pun tak bisa. Sebaiknya kau lepaskan tanganmu ini, kalau tidak, aku khawatir kau akan kehilangannya. Bagaimana kalau aku tidak melepaskannya? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Biar ku bilang, di penjara kembang ini, akulah rajanya. Pak Kepala Penjara. Ada apa? Panik sekali. Pak Kepala Penjara Raja Neraka mengirim dokumen darurat meminta kita segera membebaskan Firya Gunanto. Tidak mungkin. Raja Neraka, bagaimana bisa dia peduli dengan urusan penjara kecil seperti kita? Mulyo, dah ku bilang kau akan menyesal. Katakan, apa kau menggunakan cara licik dan rencana jahat? Dengan begini pun kau tidak mau melepaskanku. Atau jangan-jangan kau menerima uang dari keluarga Fandi? Omong kosong. Raja Neraka datang, Firya Gunanto. Kali ini kau tamat. Raja Neraka, ada urusan apa? Anda sampai repot-repot datang kemari. Firya Gunanto, kau cari mati. Pak Guru. Tuan Agung, kenapa kau memukulku? Pak Guru, bagaimana mungkin anak ini adalah Pak Guru? Dasar orang yang memandang rendah orang lain, apakah kau pantas menilai identitas Pak Guru kami? Berlututlah. Pak Guru, saya benar-benar buta dan tidak mengenali seorang tokoh penting. Saya salah. Tolong maafkan saya. Mulyo, sudahlah. Bawa dia pergi. Seret dia keluar. Pak Guru, saya salah. Tolong ampuni saya. Pak Guru, saya salah. Pak Guru, kali ini Anda melukai Uyama Masao dan menyebabkan kegemparan besar di Jepang. Jepang memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan politik terhadap Tiongkok. Bagaimana kalau saya mengatur tempat untuk Anda menghindari masalah ini? Saya tidak salah. Kenapa saya harus menghindar? Lagi pula, negara kecil Jepang itu tidak perlu dikhawatirkan. Tidak. Hancurkan saja. Baik. Oh ya, siapkan mobil untukku. Sebentar lagi aku akan pergi ke rumah sakit. Aku takut Gia khawatir. Baik.
Mulyo, Kakanda, aku sudah bilang tidak perlu khawatir. Bagaimana keadaan paman? Tabib Tanujaya bilang, kondisi ayah stabil, paling lama 3-5 bulan bisa pulih. Terima kasih telah menyelamatkan ayahku, sebelumnya aku salah paham padamu. Aku salah. Kita tidak perlu seformal itu. Kau tahu, aku. Aku tahu perasaanmu, aku sangat berterima kasih padamu. Aku akui aku menyukaimu, tapi sekarang bukan waktunya. Bukan. Apa kau masih belum percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku tahu sebelumnya kau terpaksa pergi. Aku juga memaafkanmu. Tapi sekarang yang terpenting bagiku adalah menunggu ayah bangun dan mengelola perusahaan dengan baik. Mulyo, kita tidak perlu membedakan diri kita sendiri. Ini adalah bisnis grup Mulyo. Kau seharusnya tidak terlibat dalam persaingan perusahaan kami. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada sedikit urusan di perusahaan, aku harus kembali dulu. Aku antar kau. Baik. Ayo. Mulyo, kau masih berani kembali. Kau terlambat kembali. Rapat pemegang saham sudah selesai. Akulah direktur utama grup Mulyo yang baru. Ibu Tiri, Citra Mulyo, kalian menunggu di sini kan? Ternyata semua ini adalah konspirasi kalian. Mulyo, aku tidak mengerti apa maksudmu. Kau jelas tidak pantas. Kau tidak pantas menjadi direktur utama, makanya dipecat oleh para pemegang saham. Aku sudah merasa aneh tadi malam. Mengapa kalian tidak muncul saat ayah sakit parah? Setelah sibuk semalaman, tujuan kalian tercapai kan? Kalian mungkin belum tahu, operasi ayah sangat berhasil. Dokter bilang, paling lama 3 bulan beliau bisa pulih. Benarkah? Wah, bagus sekali. Ayah sembuh, itu kabar baik sekali. Aku di posisi ini juga tidak mau terlalu lama. Begini, tunggu ayah kembali. Aku akan mengembalikan posisi CEO ini kepadanya. Citra Mulyo, kau pikir kau bisa jadi CEO grup Mulyo? Sementara hidup dan mati ayah saja kau abaikan. Bagaimana kau bicara dengan adikmu? Kau, siapa kau? Dia mantan pacar Gea, Firya Gunanto. Kemarin dia membuat kehebohan di kantor pendidikan. Memalukan sekali. Oh, dia yang pergi ke daerah pegunungan untuk menjadi guru itu? Dasar sampah. Apa hakmu membuat keributan di grup Mulyo kami? Penyakit paman Mulyo disembuhkan olehku. Aku tidak menyangka kalian memperlakukan penyelamat nyawa seperti ini. Bagaimana mungkin seorang guru dari daerah pegunungan bisa menyelamatkan orang? Berlagak sombong di sini, apa hakmu mengatakan kau penyelamat keluarga Mulyo kami? Ayah memang diselamatkan oleh Firya Gunanto. Gea, apa kau gila? Bukankah dia hanya seorang guru rendahan? Apa dia bisa melakukan operasi? G, kau dengan cepat mengarang cerita, membuat mantan pacarmu berpura-pura menjadi penyelamat ayahmu, ingin merebut kembali posisi CEO? Ada apa ini? Ge, bukankah kamu di rumah sakit kok kembali? Kalian datang di saat yang tepat. Gea membawa pulang seorang pria asing, bilang pria asing itu menyembuhkan penyakit suami saya. Jadi, Pak Mulyo sudah siuman? Hei, jangan percaya. Orang ini cuma pemuda desa yang mengajar di daerah pegunungan. Apa haknya dia menyembuhkan penyakit ayah? Katakan yang sebenarnya, apakah ayahmu sudah bangun? Belum, tapi menurut abang, ayah mungkin akan sembuh total dalam 3 bulan. Belum bangun? Belum bangun, apa yang kamu bicarakan? Jelas sekali kamu tidak terima kami menendangmu keluar dari dewan direksi. Kak, tenang saja di rumah. Bukankah lebih baik menjadi nona besar? Kalau tidak bisa, menikah dengan Tuan Fandi juga bagus. Posisi CEO ini tidak cocok untukmu. Aku tidak bohong, kalau tidak percaya, kalian bisa tanya Direktur Rumah Sakit Kota Bunga, dan juga Dr. Junhang, Tabib Mulyo dari Yanjing, mereka semua bisa membuktikannya. Gea, apa kamu semakin mengada-ada? Dr. Jun yang terkenal ada di Kota Bunga. Demi perusahaan ayahmu, kamu benar-benar tidak punya malu. Aku tidak bohong. Halo, benarkah? Baik, aku mengerti. Jun kecil baru saja menelepon, bilang paman sudah bangun. Ayah sudah bangun? Aktingmu cukup bagus. Abang, Jun kecil yang kamu sebut, bukanlah Dr. Jun yang terkenal itu kan? Dr. Jun yang terkenal itu akan meneleponmu? Jika kalian tidak percaya, kita pergi ke rumah sakit untuk melihatnya bagaimana. Benar kata Firya, kita pergi ke rumah sakit bersama. Baiklah, ayo pergi. Aku ingin melihat bagaimana kau, bocah liar ini, bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Ya, siapa takut? Kalianlah yang berbohong. Ayo. Lihat-lihat, tidak ada orang di kamar rumah sakit. Masih bilang sudah bangun.
Bagaimana kau bisa jadi begini? Ini semua salahku karena tidak mengurusmu dengan baik setelah ibumu meninggal. Anak tanpa didikan seorang ibu. Kak, lebih baik kau akui saja kesalahanmu. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kalian boleh mengatakan apapun, tapi jangan bicara tentang ibuku. Kalian berdua diam kau. Apa kalian mengenal Gi? Kau sampah, kau diam. Mungkin kaulah yang mempengaruhi Gi. Masih bicara. Kau bilang kau telah menyembuhkan Pak Mulyo. Mana Pak Mulyo? Ya, selalu bilang kenal Tabib Tanujaya. Yang sepertimu, pantas menyebut Tabib Tanujaya. Masih bicara tentang Tabib Tanujaya. Memanggilnya Tanujaya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau bilang siapa tidak tahu malu? Aku bilang saja si Virya Gunanto itu tidak tahu malu. Lihat saja, anjing mana yang berani membantahku. Diam. Ayah. Kau sudah bangun, ayah? Mulyo Ami, kau sudah bangun. Kalian tidak ingin melihatku bangun? Ayah, tentu saja kami semua berharap kau bangun. Ayah, kau tidak tahu. Selama kau koma, kakak telah menyebabkan perusahaan rugi setidaknya 50 miliar rupiah. Keluar. Ayah, aku. Mulyo Ami, kau tahu tidak, putrimu telah menghabiskan semua uang perusahaan. Aji selama ini mati-matian mencari cara untuk menambal lubang di perusahaan. Ayah, aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Ya, ayah tahu segalanya selama ini. Kau telah banyak menderita. Kalian berdua pikir aku sakit lalu tidak tahu apa-apa. Beraninya kalian menyalahgunakan dana perusahaan saat aku sakit dan ingin menendang Gia keluar dari dewan direksi. Aku sudah bangun, kalian pikir kalian masih bisa berhasil? Ayah, jangan percaya omong kosong kakak. Dia membohongimu. Mulyo Ami, G itu juga bilang, guru miskin dari daerah pegunungan itu yang mengoperasimu. Lucu sekali, bukan? Benar-benar tidak tahu diri. Penyakit Tuan Mulyo dioperasi oleh Guru Virya Gunanto bersamaku. Tuan Dr. Tanujaya, kau bilang siapa guru? Guru, penyakit Pak Mulyo sudah saya periksa seluruh tubuhnya. Tidak ada masalah lagi. Selanjutnya istirahat saja. Baik, saya mengerti. Ini tidak mungkin. Virya Gunanto hanyalah seorang guru dari daerah pegunungan. Kau diam. Aku tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Permohonan saya sebagai pemegang saham terbesar Grup Mulyo mengumumkan mengangkat Gia Mulyo sebagai CEO Grup Mulyo. Usir Citra Mulyo dan ibunya dari Grup Mulyo. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Ayah, aku mohon, beri aku kesempatan lagi, ayah. Mulyo, kau tidak bisa seperti ini. Aku lelah. Dokter Tanujaya, usir mereka sekarang. Aku ingin istirahat. Kalian berdua, silakan. Tuan Gunanto, saya sangat berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku. Aku akan membalas budimu, tapi aku harap kau bisa meninggalkan Gia. Ayah. G, jangan bicara. Pak Tua, apa yang kau bicarakan? Pak Guru Gunanto baru saja menyelamatkanmu. Kau seharusnya tahu balas budi. Dokter Tanujaya, saya tahu Anda orang yang terhormat dan sangat menghormati guru. Tapi saya dengar dari kepala rumah sakit, Pak Gunanto telah menyinggung Panglima Naga dan Dewa Perang. Panglima Naga, Dewa Perang? Virya, kapan ini terjadi? Ayahku tidak mungkin membohongiku. Kapan kau menyinggung mereka? Aku tidak ingat pernah menyinggung siapapun. Bagaimana mungkin Pak Guru Gunanto menyinggung mereka berdua? Lagi pula mereka adalah... Aduh, Tanujaya. Kepala rumah sakit sudah memberitahuku, keluarga Bagas Fandi sudah dekat dengan Panglima Naga dan Dewa Perang. Kakaknya, Fandi Bagus, bahkan telah menjadi murid Dewa Perang. Murid Dewa Perang? Jika benar murid Dewa Perang, maka kita tidak perlu takut. Dokter Tanujaya, saya tahu Anda orang berpangkat tinggi. Pak Gunanto juga memiliki keterampilan medis yang hebat, tapi mereka berdua adalah pejabat negara yang memegang kekuasaan militer. Mereka berdua hebat. Gawat. Tuan muda Fandi Bagus dari Fandi Group baru saja mendarat 1 jam yang lalu dan secara khusus mengirim undangan ke keluarga Mulyo kami. Apa? Apa yang ingin mereka lakukan? Fandi Bagus mengadakan pesta di Hotel Grand Kota Awan, menjamu semua orang terkenal di Kota Bunga, dan secara khusus mengundang kakakku untuk hadir. Apa? Fandi Bagus juga bilang, jika kakakku tidak datang, keluarga Mulyo kita akan hancur.
Ayah, bagaimana keadaanmu? Malam, kamu harus bantu ayah mengelola Mulyo Corp. Lebih baik bantu paman beristirahat dulu. Maaf, aku tidak bisa meninggalkan Mulyo Corp. Itu adalah kerja keras ayahku. Aku mendukungmu. Aku akan menghadiri pesta itu malam ini. Aku temani kau. Mulyongguh tidak perlu, Firya. Permonoang kamu bisa menemukan orang yang lebih baik. Aku tidak pantas untukmu. Dan Bagas Fandi itu punya niat buruk. Kalau begitu, aku harus menemanimu. Kamu telah menyinggung Jenderal Naga dan Dewa Perang. Keluarga Fandi tidak mungkin melepaskanmu. Kamu pasti mati jika pergi ke sana. Aku tidak mungkin membiarkanmu mati. Nona Mulyo, kau terlalu meremehkan Guru Gunanto. Jika Guru Gunanto bisa menjadi guru saya dan Xiao Permono, lalu mengapa tidak bisa menjadi guru orang-orang hebat lainnya? Kenapa? Merasa dirimu hebat? Tidak. Aku masih banyak yang harus dipelajari dari guru. Tapi sehebat apapun Firya, tidak mungkin dia guru dari Dewa Perang dan Jenderal Naga, kan? Keluarga Fandi mengundang aku dan Xiao Permono untuk pergi bersama. Bagus sekali. Bagas, ayah memberimu tugas sesederhana ini pun tidak bisa kau selesaikan. Apakah grup Mulyo begitu sulit? Kak, ini, Firya Gunanto bersekongkol dengan Anissa Permono dan Budi Tanujaya. Jadi aku. Seorang wanita kaya raya, seorang tabib saja, biasa saja. Jangan lupa, guruku adalah Dewa Perang yang mengalahkan 10 petarung terhebat di perbatasan. Kakak, kali ini semua bergantung padamu. Firya Gunanto, sebaiknya kau pulang saja. Bagas itu bukan orang baik. Tidak apa-apa, sebentar lagi Budi Tanujaya dan Anissa Permono akan datang. Hari ini bahkan jika Dewa Perang datang, mereka tidak akan berani macam-macam denganku. Bagas, kali ini kau telah menjadi murid Dewa Perang. Jangan lupakan kami para pamanmu. Paman, Anda terlalu sopan. Saya masih berharap semua orang mau bekerja sama dengan keluarga Fandi, bukan? Tuan Muda Fandi setelah belajar dari Dewa Perang benar-benar berbeda. Ayo minum. Ayo. Firya Gunanto, kau benar-benar berani datang. Kau Firya Gunanto? Karena kau sudah datang hari ini, jangan pergi. Inilah wawasan seorang murid Dewa Perang. Apa maksudmu, Firya Gunanto? Sebagai murid Dewa Perang, seharusnya mengabdi pada negara. Tetapi kau malah menyalahgunakan kekuasaanmu, memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, menindas rakyat. Fandi Bagus, aku tanya padamu, tanpa bukti apapun, apa hakmu melarangku pergi? Firya Gunanto, belum lagi kau melukai tamu penting dari Jepang. Kau baru saja menghina Dewa Perang, menghina Panglima Naga. Itu merupakan kejahatan besar. Menghina Dewa Perang, menghina Panglima Naga. Kau memfitnah orang lain tanpa bukti apapun. Bukankah kau yang menghina nama Dewa Perang? Akulah buktinya. Lumayan juga kemampuan berdebatmu. Apakah kau menghina guruku dan Panglima Naga? Akan ku selidiki, tapi hari ini kau harus ikut orang-orangku kembali untuk diinvestigasi. Diinvestigasi? Firya, hati-hati jangan sampai mereka memaksamu mengaku. Tenang saja, hari ini tak seorang pun bisa membawaku pergi. Tidak bisa membawamu pergi? Aku ingin lihat, apakah hari ini aku bisa membawamu pergi atau tidak? Siapa yang ingin membawa pergi guruku? Nyonya Permono, kalau 3 hari yang lalu, aku pasti akan segan padamu. Tapi sekarang kami sudah berhubungan dengan Panglima Naga. Dan aku juga murid langsung Dewa Perang. Nyonya Permono, kau tidak ingin melawan Dewa Perang, kan? Bagus Fandi, kurasa kaulah yang melawan Dewa Perang. Nyonya Permono, kenapa kau selalu melindungi Firya Gunanto? Apa karena dia dulu gurumu? Satu kata dari Dewa Perang, grup Permono mungkin akan lenyap dari Nusantara. Nyonya Permono, apa yang kau bicarakan? Aku ini murid langsung Dewa Perang. Kenapa aku harus melawan guruku? Kau terus mengatakan bahwa kau adalah murid Dewa Perang. Lalu siapa guru Dewa Perang? Guru Dewa Perang. Tentu saja Panglima Naga yang tak terkalahkan. Lalu siapa guru Panglima Naga? Nyonya Permono, apa maksudmu? Sengaja mengulur waktu, ya? Aku bisa memberitahumu, siapapun yang datang hari ini, aku akan membawanya pergi. Bagaimana jika aku tidak mengizinkanmu membawanya pergi? Bahkan Tabib Mulyo yang terkenal di Nusantara pun datang. Firya Gunanto ini benar-benar luar biasa. Tabib Tanujaya, keahlian medis Anda memang sangat hebat. Namun meskipun begitu, Dewa Perang dan Panglima Naga adalah keberadaan yang tidak bisa kau lawan. Bagaimana jika aku pernah menyelamatkan nyawa Dewa Perang? Lalu bagaimana? Kau telah menyelamatkan guru saya.
Entahlah lebih berat mana antara hutang budiku atau ikatan guru dan muridmu. Dr. Tanujaya, kau bisa menyelamatkannya sekali. Apakah kau bisa menyelamatkannya 2 kali? Guruku tidak butuh diselamatkan. Hanya saja hari ini agak spesial. Kalau tidak, aku juga tidak punya kesempatan untuk pamer. Masih harus berterima kasih padamu. Firya Gunanto, tidak peduli bagaimana Dr. Tanujaya melindungimu hari ini. Aku tetap akan menangkapmu. Baiklah, aku selalu siap. Kusarankan kau, jangan gegabah. Beberapa hal jika sudah dilakukan tidak bisa ditarik kembali. Ambilkan telepon khususku. Aku akan menelepon guru untuk menangkapmu secara langsung. Ponsel ini adalah hadiah dari Dewa Perang untuk kakakku. Ini kak, telepon biasa tidak bisa menghubungi Dewa Perang. Hanya ponsel ini yang bisa tahu. Telepon bututmu ini kurasa tidak akan tersambung. Firya Gunanto, apa yang kau bicarakan? Ponsel ini diberikan langsung oleh Dewa Perang kepada kakakku. Bagaimana mungkin tidak tersambung? Tadi malam aku menerima kabar. Dewa pembunuh Jepang, Taro Queen, membawa orang untuk menyerang perbatasan Sia Besar, Surya Wijaya. Sekarang mungkin sedang bertempur di perbatasan. Menurutmu apakah dia punya waktu untuk menjawab telepon dari muridnya yang katanya ini? Firya Gunanto, beberapa tahun ini kau bukannya mengajar di daerah pegunungan kan? Kau malah jadi figuran ya? Aktingmu cukup meyakinkan juga, seolah-olah kau tahu semua urusan negara. Gea Mulyo, inikah pria pilihanmu? Dia benar-benar berani mengatakan kebohongan apapun. Dia juga tidak melihat siapa orang ini. Ini adalah murid langsung Panglima Perang. Masak dia tidak tahu keberadaan Panglima Perang? Firya Gunanto ini terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin dia tahu rahasia negara seperti ini? Iya, sembarangan bicara hal seperti ini bisa dihukum berat. Kalau kau tidak percaya, sekarang keluarkan teleponmu. Telepon Panglima Perang yang kalian bicarakan, lihat apakah dia menjawab. Baiklah, kalau begitu aku akan membuktikannya di depan umum. Biar kau lihat apa yang dikatakan Panglima Perang. Jangan-jangan apa yang dikatakan Firya Gunanto benar. Teleponnya benar-benar tidak dijawab. Sepertinya gurumu tidak menjawab teleponmu. Pak Guru Firya Gunanto benar. Kak, ini bagaimana? Panglima Perang hanya ada urusan mendadak. Kelihatannya aku benar. Gurumu tidak mengangkat teleponmu. Firya Gunanto, kau bicara omong kosong apa? Aku tahu apa yang dilakukan guruku. Mulyodah ku bilang Surya Wijaya sedang menjalankan misi. Bagaimana mungkin dia mengangkat teleponmu yang katanya muridnya? Teleponmu juga tidak tersambung. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Ayo kita pergi, guru. Kakak, kau tidak boleh membiarkan mereka pergi. Kalian keluarga Fandi jangan keterlaluan. Kalau begini terus, malam ini aku akan berkonfrontasi dengan kalian. Firya Gunanto, anggap saja kau beruntung. Tunggu sampai aku menghubungi guruku. Saat itu juga ajalmu tiba. Fandi bagus. Ku bilang padamu, sebagai murid Dewa Perang, kau pikir kau pantas? Gea, ayo kita pergi. Aku akan naik dulu dan menjelaskan masalah malam ini kepada ayah. Baiklah, nanti biarkan Xiao Tanujaya membantu paman memeriksanya dengan baik. Maafkan aku, Firya. Kita tidak perlu membicarakan ini, jaga dirimu baik-baik. Ya. Guru, apakah perlu memberitahu Kak Wijaya tentang kejadian malam ini? Tidak perlu. Kalau diberitahu, aku khawatir dia akan terganggu saat menjalankan misi. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang keluarga Fandi itu. Kak, apakah Panglima Perang belum dihubungi? Belum. Mungkin tebakan Firya Gunanto benar. Guru pasti sedang menjalankan tugas. Bagaimana mungkin? Kau tidak lihat hubungan antara Firya Gunanto dan Anissa Permono. Tidak heran dia dapat info. Kau tidak perlu khawatir. Tunggu sampai aku menghubungi guruku. Firya Gunanto tidak perlu ditakuti. Tapi bagaimana dengan Anissa Permono dan Budi Tanujaya di belakangnya? Kau pikir mereka masih akan melindungi Firya Gunanto saat hidup dan mati dipertaruhkan? Apalagi latar belakang kita adalah Jepang. Tunggu sampai aku dan ayah mendapatkan data militer Sia Besar. Jepang dapat melancarkan perang sepenuhnya. Ayah, aku percaya pada Firya Gunanto. Gea, ayah tidak bermaksud menghalangimu. Tapi kita tidak mampu menyinggung Panglima Perang. Dia baik-baik saja malam ini. Malam ini?
Itu karena tidak bisa menghubungi Panglima Perang. Juga ada CEO Permono dan Dr. Tanujaya yang melindungi Virya Gunanto. Apakah Fandi Bagus tidak akan pernah bisa menghubungi Panglima Perang seumur hidupnya? Dapatkah CEO Permono dan Dr. Tanujaya melindungi Virya Gunanto seumur hidupnya? Mungkin dia benar-benar tidak perlu dilindungi. Gi, kau terlalu naif. Dengarkan aku. Putuskan hubunganmu dengan Virya Gunanto segera. Jika tidak, keluarga Mulyo kita akan hancur. Guru, Tuan Mulyo sudah pulih sepenuhnya. Dia berencana mengadakan pesta untuk mengundang semua orang terkemuka di Mal. Baiklah, Gea sudah memberitahuku. Dia berharap aku bisa datang agar aku bisa membujuk pamanku. Jadi, dia. Dia sangat mempercayaiku. Malam ini, saya secara khusus mengundang kedua putra keluarga Fandi. Gea, minta maaflah kepada mereka. Mereka berdua selalu punya niat buruk. Aku tahu. Tapi sekarang keluarga Fandi sudah berhubungan dengan militer. Kita harus mengalah. Dan juga hanya keluarga Fandi yang dapat membantu keluarga Mulyo kita melewati masa sulit ini. Tapi aku tahu kau menyukai Virya dan aku sangat berterima kasih padanya. Tapi kita harus mempertimbangkan pengaruh di balik keluarga Fandi. Kak, ku dengar kau menghubungi Dewa Perang beberapa hari yang lalu. Ya, guru bilang dia sedang menjalankan misi rahasia dan telah membuat prestasi besar untuk negara. Jadi, kau sudah memberitahunya tentang Virya? Belum sempat. Guru datang untuk urusan penting dan butuh bantuanku. Berurusan dengan orang kecil seperti Virya. Hanya masalah sepele. Begitu ya? Urusan penting apa? Katanya ada orang penting yang akan datang ke Huacheng. Dan dia secara pribadi akan mengadakan pesta untuk orang penting itu. Kedatangan kedua, Tuan Muda keluarga Fandi sungguh membuat keluarga Mulyo merasa terhormat. Gea, sapa kedua Tuan Muda. Selamat siang, kedua Tuan Muda Fandi. Mana Virya Gunanto? Bukankah dia pengikut Nona Mulyo? Bagas, jaga bicaramu. Kau membuat Tuan Mulyo tidak nyaman. Virya bukan pengikutku. Gea. Kedua Tuan Muda Fandi, keluarga Mulyo kami dan Virya Gunanto tidak memiliki banyak hubungan. Oh, benarkah? Aku melihat G cukup dekat dengannya. Kurasa Tuan Mulyo sangat jeli. Tahu kalau dia menumpang kekuasaan orang lain. Virya Gunanto memang suka begitu. Anda benar Tuan Muda Fandi. Ayah, Virya pernah menyelamatkan nyawamu. Bagaimana bisa kau? Diam. Tuan Mulyo, Dewa Perang akan segera datang ke kota Hua untuk mengadakan pesta bagi seorang tokoh penting. Jika keluarga Mulyo ingin berpartisipasi, kalian tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan Virya Gunanto. Kak, kau terlalu banyak berpikir. Nona Mulyo tidak tertarik untuk menghadiri pesta kami. Anda bercanda, keluarga Mulyo sangat tertarik dengan pesta Dewa Perang. Kalau begitu, sebagai tanda ketulusan, jika G bersedia menemani kami berdua selama 1 bulan, kami bisa mempertimbangkan untuk mengizinkan keluarga Mulyo menghadiri pesta keluarga Fandi. Bagas Fandi, omong kosong apa yang kau katakan? Jangan mimpi. Tuan Muda Fandi, kata-kata Anda agak keterlaluan. Meskipun kalian mengusulkan agar keluarga Mulyo kita menikah dengan keluarga Fandi kalian, kita juga... Yang bermimpi itu kalian. G Mulyo ini, barang bekas Virya Gunanto. Apa haknya untuk bergabung dengan keluarga Fandi kita? Kamu? Bagas Fandi, ini pesta keluarga Mulyo, kami tidak menyambutmu. Pergi. Nona Mulyo bertengkar dengan kedua tuan muda dari keluarga Fandi. Benarkah dari mana Gea Mulyo mendapatkan keberaniannya? Tuan Muda Fandi adalah murid langsung Dewa Perang. Ku dengar pacar Gea Mulyo, Virya Gunanto, sama sekali tidak menganggap Dewa Perang. Masalah ini menjadi besar. Gea Mulyo, kau mungkin belum memahami keseriusan masalah ini. Kau tahu kau sedang berbicara dengan siapa? Aku ini murid langsung Dewa Perang. Apa kau terlalu lama bersama Virya Gunanto? Lalu ikut-ikutan gila. Gia, apa yang kau bicarakan? Ayah, kau tidak dengar apa yang dikatakan Bagas Fandi. Kau masih bisa sabar, kau hanya ingin menjualku kepada mereka berdua. Aku. Baguslah Gea Mulyo, sekarang kau akhirnya berhenti berpura-pura. Tunggu saja sampai Dewa Perang datang sendiri. Biarkan Mulyo Group kalian lenyap dari dunia ini. Tuan-tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Belas kasihan? Boleh saja. Maka kau turuti saja keinginan adikku. Temani adikku di Hotel Yun Setiawang selama beberapa malam. Maka aku bisa melupakan masalah ini. Saya sangat tidak setuju.
Firya, bagaimana kau bisa datang? Kalau aku tidak datang, istriku akan diintimidasi. Jangan bicara omong kosong, kita belum. Tuan Gunanto, jangan bicara sembarangan, keluarga Mulyo tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Mulyo, kau menolak Tuan Gunanto. Tahukah kau apa yang kau tolak? Nyonya Permono, aku tahu kau murid Tuan Gunanto. Tabib Tanujaya juga murid Tuan Gunanto. Meskipun begitu, aku tidak bisa menyinggungnya. Tuan Muda Fandi. Tuan Muda Fandi, dia adalah murid langsung Panglima Perang. Dia, mungkin sebentar lagi bukan. Firya, terakhir kali aku menelepon guru. Beliau tidak mengangkatnya, karena guru sedang menjalankan misi rahasia. Kali ini dia datang, Jangankan Nyonya Permono yang tidak bisa melindungimu, mungkin bahkan dewa pun tidak bisa melindungimu. Panglima Perang, untuk apa dia datang? Firya, dasar sampah. Tentu saja kau tidak tahu. Panglima Perang datang sendiri. Itu untuk mengadakan perjamuan bagi orang penting. Orang penting? Sepertinya Nyonya Permono juga tampaknya tidak mengetahui hal ini. Wanita, intinya satu hal. Jika kau tidak melakukan apa yang dikatakan adikku, maka mulai sekarang tidak akan ada lagi keluarga Mulyo di Sia. Firya, kau bilang wanitamu, akankah melayaniku? Kau pasti akan menyesali perkataanmu ini. Menyesal? Yang akan menyesal itu kau. Kau tamat. Baiklah. Ayo pergi. Pak Mulyo, Anda tidak benar-benar akan menyerahkan putri Anda, kan? Gea, kau tidak perlu khawatir. Ada aku. Tuan Gunanto, Anda adalah penyelamat hidup saya tahu. Saya seharusnya tidak berbicara sembarangan. Kumohon, jangan lagi melibatkan G. Keluarga kami tidak mampu menyinggung Jenderal Perang. Ayah, tapi ayah juga tidak bisa menjualku kepada Bagas. Aku benar-benar tidak setuju. Jika kau tidak setuju, lalu apa yang bisa dilakukan keluarga kami? Paman, Gia, kalian tenang saja. Ada aku, tidak akan ada masalah. Firya Gunanto, apa yang akan kau lakukan? Jika masalahnya tidak bisa diselesaikan, maka selesaikan orang yang membuat masalah. Kalian berdua tunggu kabar baik dariku. Bagaimana ini? Kali ini aku tidak percaya Gea ini. Tidak akan patuh. Kak, kau mau ikut bermain? Ingat, tujuan utama kita adalah mendapatkan Mulyo Group. Perempuan itu urusan belakangan. Baiklah, baiklah. Aku tahu. Malam ini, aku akan membuat Gea ini tunduk padaku. Aku tutup. Firya Gunanto, apa yang kalian lakukan di sini? Berani sekali kau. Kau tahu ini di mana? Di mana kakakmu? Permonowang aku yang bertanya. Bukan waktunya kau bertanya. Sepertinya dia tidak di sini malam ini. Kalau begitu, aku akan urus kau dulu. Bagas Fandi, kau menyalahgunakan kekuasaanmu menindas rakyat. Tangkap dia. Apa maksudmu? Kau tahu siapa aku. Kakakku adalah murid Dewa Perang. Kau cari mati. Aku tahu kakakmu murid Surya Wijaya. Lalu kenapa? Bagas Fandi, sepertinya kau tidak tahu apa hubunganku dengan Surya Wijaya. Kau berani menyebut nama Dewa Perang begitu saja. Kau benar-benar kurang ajar. Memangnya kenapa kalau aku menyebut namanya? Surya Wijaya itu membiarkan muridnya menindas rakyat. Sama saja cari mati. Firya Gunanto, kau benar-benar gila. Kau berani menilai Dewa Perang seperti itu. Tunggu saja kau. Surya Wijaya, Anissa Permono, dan Budi Tanujaya, mereka bertiga teman sekelas. Kuberikan kau satu kesempatan lagi. Coba tebak apa hubunganku dengan mereka. Teman sekelas. Mereka bertiga ternyata teman sekelas. Bagas, hari ini saya beritahu kamu di Kota Hua masih banyak orang hebat yang kalian sebut, orang berpengaruh dan berkuasa, mereka semua teman sekelas. Ini tidak mungkin. Mereka semua muridmu. Kamu hanya seorang guru desa. Bagaimana mungkin bisa mengumpulkan begitu banyak murid yang cakap? Lupa memberitahumu, mereka adalah angkatan terburuk yang pernah saya ajar. Angkatan terburuk? Apakah kamu masih punya murid lain? Memang masih ada satu, yaitu orang yang kalian sebut Panglima Naga. Dia juga murid saya. Firya, kebohongan seperti ini berani kau katakan. Kau berani bilang orang paling berpengaruh di Sia Agung dan Panglima Naga adalah muridmu. Tidakkah kau merasa lucu? Percaya atau tidak terserah padamu. Bawa dia pergi. Firya, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kakakku adalah murid langsung Dewa Perang. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Guru. Katakanlah, kalian anak-anak muda ini mau mengadakan pesta apa? Orang penting yang dikatakan Fandi, jangan-jangan aku. Guru, sebenarnya kami hanya ingin mengadakan pesta perpisahan untuk memberi Anda kejutan. Tak disangka Jody memberitahu Fandi. Lalu aku datang ke sini. Kejutan? Kurasa lebih tepatnya ketakutan. Fandi itu bahkan ingin membunuhku di pesta. Aku akan segera menjelaskan semuanya kepada Kak Jody. Tunggu dulu. Apakah Anda punya perintah lain? Anak itu Jody membuat kesalahan bukan sekali dua kali, sudah saatnya diberi pelajaran. Dan juga Randy. Sebagai Jenderal Naga, malah dimanfaatkan namanya oleh keluarga Fandi dari Hana City. Jenderal Naga, mungkin hanya sementara tidak memperhatikan hal-hal kecil ini. Melindungi kekuatan jahat. Apa engkau sebut ini hal kecil? Permono, apa kau lupa bagaimana aku biasanya mengajarimu? Iya guru, aku tahu aku salah. Ini bukan salahmu, pesta perpisahan ini kalian adakan saja kalau mau. Baik. Yamamoto, sejak meninggalkan Sia besar kita, perbatasan Jepang seringkali bergerak. Aku curiga hal ini berhubungan dengan keluarga Fandi. Nanti, kau interogasi Fandi itu. Jika perlu, kau dan Jody ikuti alurnya saja. Apa? Bagas menghilang. Bukankah dia semalam masih di Hotel Awan? Aku tidak peduli metode apapun yang kalian gunakan. Segera temukan dia untukku. Di wilayah kekuasaanku bisa membuat keluargaku menghilang. Firya Gunanto, tidak mungkin. Mana mungkin dia punya kemampuan itu? Halo, siapkan mobil untukku. Segera pergi ke keluarga Mulyo. Baik. Ayah, jangan khawatir, Firya bilang. Dia akan membantu kita menyelesaikannya. Pasti akan. Aduh, menyebut Firya Gunanto itu lagi. Kali ini grup Mulyo kita mungkin akan dihancurkan oleh Firya Gunanto itu. Ayah, percayalah padaku, dan percayalah juga padanya. Kamu cepat bereskan barang-barangmu karena kamu menyukai Firya Gunanto, pergilah bersamanya. Aku di Yanjing membeli sebuah villa. Setelah kalian sampai di sana, ganti nama, mulai lagi dari awal. Ayah, aku tidak akan pernah. Tunggu sebentar, Ayah. Apa katamu? Ku bilang pergilah bersama Firya Gunanto itu. Ayah tidak mungkin membiarkanmu melayani kedua binatang buas itu. Tenang saja, ayah akan menjaga grup Mulyo. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Ada sejumlah uang di kartu ini. Cukup untukmu dan Firya Gunanto hidup bahagia selamanya. Gea Mulyo, sebaiknya kau segera serahkan adikku. Ngapain sih orang tua? Mau ngasih uang ke anakmu biar bisa kabur ya? Tuan Muda Fandi, saya tidak tahu apa maksud Anda. Fandi bagus, ini rumah keluarga Mulyo. Bukan tempatmu membawa orang membuat onar. Keluarga Mulyo? Keluarga Mulyo sekarang punya hak apa untuk bicara? Kalian bahkan bukan keluarga kelas 2 lagi. Waceng bukan tempat tanpa hukum. Kau membawa orang menerobos masuk rumah orang lain. Bukankah itu melanggar hukum? Melanggar hukum? Aku murid langsung Dewa Perang. Apa yang kukatakan itulah hukum. Kau. Tuan Muda Fandi, ini apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Tadi malam dia bertemu adikku di Hotel Grand Yun Setiawang lalu menghilang. Coba beritahu aku, apa kesalahpahamannya? Aku bahkan tidak bertemu Bagas Fandi tadi malam. Benar, tadi malam Gia tidak keluar rumah sama sekali. Tuan Muda Fandi, Anda benar-benar salah paham. Tidak keluar. Lalu adikku kemana? Aku tahu. Ini pasti Firya yang melakukan sesuatu. Firya Gunanto. Siapa Firya Gunanto itu? Dia bisa melakukan ini. Aku hanya melaporkan kejahatan Bagas Fandi sehingga penjaga Waceng memenjarakannya. Adikmu melakukan kejahatan dan ditangkap, bukankah itu wajar? Tuan Muda Fandi, bukankah engkau tadi bilang apa katamu adalah hukum? Lalu adikmu melakukan kesalahan, apa kau tidak tahu? Firya Gunanto, kamu bicara apa? Adikku tidak mungkin ditangkap. Siapapun yang melanggar hukum tentu saja akan dipenjara. Tuan Besar Fandi, apakah katamu lebih berpengaruh daripada hukum Nusantara kita? Seluruh kota Kembang tahu aku murid Sang Panglima Perang. Siapa yang berani menangkap adikku? Oh, aku tahu. Pasti wanita ini. Kamu pasti menggunakan suatu cara untuk menangkap adikku. Aku tidak. Jangan memfitnahku. Ada atau tidak, aku akan menggeledah keluargamu dan akan tahu. Kamu ingin menggunakan adikku untuk mengancamku dan mengambil kesempatan untuk masuk ke pesta, kan?
Fandi bagus, keluargaku memang mulai menurun, tapi kami tidak akan melakukan hal ilegal seperti ini. Oh, Mulyohu. Bahkan orang tua sepertimu berani bersikap keras. Fandi bagus, jika kamu merasa keluargaku telah melakukan sesuatu yang ilegal, aku bersedia diselidiki bersamamu, tetapi jika kamu menyalahgunakan kekuasaanmu dan menghina keluargaku, aku akan mempertaruhkan tulang tuaku ini dan tidak akan membiarkanmu berhasil. Oh ya, Tuan Besar Fandi, aku sarankan kamu sebaiknya menelepon. Kalau tidak, adikmu akan menderita di dalam... Baiklah, aku akan menelepon. Halo, aku Fandi Bagus. Aku... Apa? Bagaimana mungkin dia di penjara? Tidak ada yang memberitahuku. Baiklah. Lihat, sudah kubilang, jika seseorang melanggar hukum, pasti akan dihukum oleh hukum. Aku juga tidak tahu kesalahan apa yang kamu lakukan hari ini. Sampai datang ke sini untuk ikut campur. Firya Gunanto, apa yang sudah kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku hanya sebagai warga negara biasa melaporkan seorang penjahat. Tidak mungkin. Lalu menurutmu apa alasannya? Firya Gunanto, aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi denganmu. Tunggu sampai aku menyelamatkan adikku. Aku akan menghabisimu. Ayo pergi. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau apa yang sebenarnya kau lakukan, Firya Gunanto? Hanya melaporkan Jaya. Firya Gunanto, aku tidak peduli apa yang telah kau lakukan. Bawalah kartu ini. Segera pergi ke Jakarta bersama Gia. Firya Gunanto, kau telah membuat keluarga Fandi marah besar. Kau pikir kau masih bisa menetap di Bandung? Bawa Gia ke Jakarta, ganti nama. Dan mulai dari awal lagi. Paman, tenang saja. Selama aku di sini, kalian semua akan baik-baik saja. Jangan bicara omong kosong. Setelah menyinggung keluarga Fandi, kau pikir tidak akan terjadi apa-apa. Fandi itu adalah murid langsung sang Panglima Perang. Dia itu Panglima Perang Nusantara. Oh ya? Ini adalah undangan pesta yang diadakan oleh Panglima Perang. Tuan Permono memintaku untuk memberikan satu untukmu. Ini? Bagaimana mungkin? Tuan Permono bahkan memberimu undangan Panglima Perang. Apa dia tidak takut kau kenapa-napa? Dia tidak pernah khawatir tentangku. Jadi, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kau bilang adikku tidak bisa dibebaskan, kau tahu siapa aku. Kau berani menentangku secara terang-terangan? Aku adalah murid langsung Dewa Perang. Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Guruku akan tiba di Kota Bunga 3 hari lagi. Saat itu, pengawal Dewa Perang akan meratakan pasukan penjaga Kota Bunga kalian. Guru Anu, adikku telah ditangkap. Anu, sudah siap. Nanti setelah Anda tiba, kita bisa segera mulai. Aku akan tiba lusa. Saat itu, akan ada banyak pilar penting Sia besar yang ikut. Jangan sampai kau membuatku malu. Baik. Mulyoda sampai. G. Mulyohu, bagaimana kalian bisa datang? Hari ini adalah hari Dewa Perang menjamu para tamu. Kalian tidak memenuhi syarat untuk datang. Fandi bagus. Jangan memandang rendah orang, kami datang dengan undangan dari Dewa Perang. Apa? Undangan ini aku kirim sendiri. Sepertinya aku tidak mengirimnya kepadamu. Apa yang kau lakukan? Undangan ini asli. Undangan ini asli. Kalau ku bilang palsu, ya palsu. Kalian keluarga Mulyo tidak pantas berada di sini. Fandi bagus, jangan keterlaluan. Aku menindas kalian, lalu kenapa? Apa keluarga Mulyo berani melawanku, keluarga Fandi? Aduh, bukankah ini pengikut Nona Mulyo? Firya Gunanto, bagaimana? Hari ini kau punya cara untuk membiarkan Nona Mulyo masuk? Mengapa tidak? Firya Gunanto, kau mengandalkan apa? Hari ini adalah hari di mana Tuan Dewa Perang menjamu para tamu. Apa yang sudah kau lakukan untuk Sia besar? Apakah kau telah berjasa atau menemukan paten? Aku tidak ingin membahas masa lalu. Tapi hal-hal yang baru saja kau sebutkan, murid-muridku selalu melakukannya. Mereka adalah orang-orang terbaik dan berbakat di Sia besar. Firya Gunanto, intinya, kau masih ingin mengatakan bahwa kau adalah guru CEO Permono. Kau adalah guru tabib Dewa Tanujaya. Selain menggertak orang dengan kekuasaan orang lain, apalagi yang kau punya?
Bukankah mendidik orang-orang berbakat untuk negara juga merupakan kontribusi untuk negara? Firya Gunanto, kau sangat ingin masuk? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Kau, dari sini. Merangkaklah, maka aku akan membiarkan kalian masuk. Firya, sebaiknya keluarga Mulyo tidak usah menghadiri perjamuan ini. Tidak apa-apa, Gea. Tenang saja. Hari ini si Bagus Fandi itu, meskipun dia harus memohon, dia tetap harus mempersilahkan kita masuk. Cekek, Firya. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti. Atas dasar apa kamu bisa bicara besar begitu? Berlutut atau tidak mau berlutut? Menyuruhku berlutut, hanya mengandalkanmu. Aku beritahu kamu, hari ini bahkan jika Dewa Perang dan Panglima Naga datang, mereka pun tidak akan berani menyuruhku berlutut. Firya, beraninya kamu menghina Tuan Dewa Perang dan Tuan Panglima Naga di sini. Nyali kamu benar-benar besar. Pengawal, tangkap dia. Aku lihat siapa yang berani. Bagus Fandi, kamu berani menyuruh guruku berlutut? Apa kamu tahu siapa yang telah kamu singgung? Bu Anissa Permono, jangan berpikir karena Anda adalah wanita terkaya nomor 1 di Daksia, Anda bisa bicara seenaknya. Satu kata dari Tuan Dewa Perang bisa membuat Anda segera kehilangan segalanya. Aku justru ingin tahu kata mana yang dia ucapkan bisa membuatku kehilangan segalanya. Bu Anissa Permono, Anda jangan tidak tahu diri. Bagus Fandi, Permono ngaku mau membawa guruku dan orang-orang keluarga Mulyo masuk. Memangnya kamu bisa berbuat apa padaku? Apa kamu juga mau menyuruhku berlutut? Anissa Permono, baik, hari ini aku akan menghargaimu. Masuklah. Tunggu. Ada apa? Bu Permono, Anda orang terhormat, tapi hari ini banyak tamu penting. Jadi, Anda hanya bisa duduk di meja samping. Sedangkan untuk keluarga Mulyo, kalian cukup beruntung bisa duduk bersama para tokoh penting Kota Bunga di meja paling ujung. Sedangkan untuk Bagas, saya bisa siapkan meja kecil di dekat pintu masuk. Ventian, jangan keterlaluan. Bu Permono, saya sudah memberi Anda muka. Tapi acara hari ini ada aturannya. Kalau tidak, nanti tamu kehormatan datang. Bukankah tidak sopan? Jika kau benar-benar mengerti sopan santun, kau seharusnya mempersilakan Pak Guru ke tempat duduk utama. Bu Permono, Anda pasti sudah tertipu oleh Bagas ini. Kalaupun saya berani mempersilakannya, apa dia berani duduk? Kenapa Bu Permono selalu membela Bagas? Apa hanya karena Bagas gurunya? Saya dengar beberapa rumor. Bu Permono dan Bagas itu dulu ada hubungan spesial. Itu kan kursi untuk Panglima Perang. Siapa yang berani duduk di sana? Karena kau sudah mengundangku dengan tulus, maka aku akan duduk di sana. Firya Gunanto. Selama kau berani mengundang, aku berani duduk. Firya Gunanto, kau sebaiknya berdiri. Kursi Dewa Perang bukan untuk sampah sepertimu. Firya Gunanto. Nona Mulyo, jika kau percaya pada Pak Guru Firya Gunanto, kau tak perlu khawatir tentangnya. Tapi ini kursi Dewa Perang, sebentar lagi Dewa Perang akan datang, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Tenang saja. Bahkan jika Dewa Perang Bintang datang, dia juga harus memberi hormat pada Pak Guru Firya Gunanto kita. Direktur Permono, kau tidak sedang bercanda kan? Apakah aku bercanda atau tidak? Kita lihat saja nanti. Jika aku berdiri di sini, menurutmu bocah bintang itu berani duduk? Firya Gunanto, kau berani memanggil nama Dewa Perang secara langsung. Itu sudah merupakan kejahatan besar. Kau masih berani tidak menghormati Dewa Perang. Semuanya, tolong jadi saksinya. Firya Gunanto ini tidak menghormati guruku, Dewa Perang. Dia telah berbicara sembarangan. Nanti aku akan meminta guruku menghukum mati. Bantu saya untuk bersaksi. Sampah ini, kelak keluarga Fandi meroket, pasti tidak akan melupakan bantuan hari ini. Firya Gunanto ini bicara sembarangan. Saya pasti akan bersaksi untuk Tuan Muda Fandi. Sampah seperti Firya Gunanto yang hanya mengandalkan wanita, sudah seharusnya dipenjara. Pak Permono, apa ini benar-benar tidak apa-apa? Kalian berdua tidak perlu khawatir. Guru Gunanto telah melalui banyak kesulitan, ini hanyalah masalah kecil. Fandi bagus. Karena kau begitu cakap, lalu mengapa adikmu yang tidak berguna belum dibebaskan? Tunggu sampai guruku datang. Membebaskan Bagas Fandi, bukankah itu hanya masalah sepatah kata? Jangan mengalihkan pembicaraan, sebaiknya kau segera berdiri, dengar tidak? Apakah kau tidak memahami situasinya? Adakah kemungkinan posisi ini memang milikku? Firya Gunanto, apakah kau bercanda denganku? Maksudmu?
Kaulah orang penting yang dikatakan dewa perang. Viryagunanto mengaku sebagai dewa perang saja tidak cukup, dia juga menyamar sebagai orang penting yang dikatakan dewa perang. Viryagunanto pasti sudah gila karena mengajar di pegunungan selama bertahun-tahun. Sekarang bicaranya tidak dipikirkan. Memang Surya Wijaya yang secara pribadi mengundangku kemari. Viryagunanto, kamu bercanda ya? Apa hakmu sang dewa perang mengundangmu secara pribadi? Karena aku guru sang dewa perang. Kamu guru sang dewa perang? Sang dewa perang sangatlah sakti. Maksudmu, kamu bisa bela diri. Sedikit. Jangan mengalihkan pembicaraan. Sebaiknya kamu segera berdiri. Kalau tidak, nanti setelah guruku datang, kita berdua akan menanggung akibatnya. Kurasa orang yang akan menanggung akibatnya adalah kamu. Viryagunanto, jika kamu masih keras kepala, setelah guruku datang, bahkan Tuan Permono tidak akan bisa melindungimu. Baik, aku tunggu saja. Tuan Permono, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Kali ini Viryagunanto benar-benar tidak berdaya, bahkan Tuan Permono tidak membantunya. Diusir sekarang, lebih baik daripada membuat marah sang dewa perang. Jika dilihat oleh sang dewa perang, nyawa Viryagunanto akan terancam. Tabib Jenius Tanujaya telah tiba. Murid Tanujaya mengucapkan terima kasih atas bimbingan guru. Militer, kamu datang saja. Membawa barang untuk apa? Ini hanya sedikit tanda mata. Saya taruh di sini saja. Dr. Tanujaya, meskipun Viryagunanto adalah gurumu, tapi kamu tidak akan menutup mata terhadap apa yang telah dia lakukan, kan? Katak dalam tempurung, tidak tahu menghargai orang hebat. Dr. Tanujaya, tahukah kamu kursi siapa yang dia duduki? Ini adalah kursi guru saya, Dewa Perang. Dia hanya seorang guru dari daerah pegunungan. Apa haknya duduk di sini? Saya bisa menjamin kepadamu, di antara semua orang yang hadir di sini, tidak ada seorang pun yang lebih berhak duduk di sini daripada dia. Kalian semua gila. Dia hanya seorang guru biasa dari daerah pegunungan. Apa haknya duduk di sini? Apakah ada kemungkinan orang yang gila itu adalah kamu? Tidak mungkin. Saya adalah murid langsung Dewa Perang. Saya juga penyelenggara perjamuan ini. Hari ini saya harus mengusirmu dari sini. Raja Neraka Joko Setiawan telah tiba. Apa? Bahkan Raja Neraka yang legendaris pun datang. Ini ada apa? Mungkinkah semua orang penting ini ada hubungannya dengan Viryagunanto? Joko. Murid memberi hormat kepada guru. Aktor dunia Joni Suteja telah tiba. Bos internasional Bagas telah tiba. Murid memberi hormat kepada guru. Terima kasih atas bimbingan guru. Mulyodaku bilang, kalian datang saja. Membawa barang-barang ini untuk apa? Aku tidak menerima hadiah, bawa pergi. Ini hanya hadiah kecil. Semoga guru berkenan menerimanya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Mereka semua murid Pak Gunanto. Pak Gunanto, lalu bagaimana kalau mereka semua muridmu? Fandi, kau tidak berpikir sampai sekarang kalau aku tidak pantas duduk di sini, kan? Ini sama sekali tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Fandi, kau yang tidak mengerti situasi kan? Semua tamu penting yang datang hari ini adalah murid Pak Gunanto. Kau masih belum mengerti. Apa Dewa Perang? Juga murid Pak Gunanto? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dewa Perang Utara, Surya Wijaya telah tiba. Guru, Anda telah datang. Guruku telah tiba. Apa kau sudah menyambutnya dengan baik? Guru Anda adalah... Semuanya datang sangat awal. Salam hormat guru. Terima kasih atas semua ajaran guru. Tidak disangka bahkan Dewa Perang adalah murid Pak Gunanto. Siapa sebenarnya Pak Gunanto ini? Permonoan keluarga Fandi akan tamat. Wijaya, kau sangat perhatian telah menyiapkan perjamuan terima kasih gurumu ini untukku. Wijaya, kemampuanmu dalam menerima murid tidak terlalu bagus ya. Fandi barusan menyuruh guru keluar dan tidak mengizinkannya duduk. Apa? Guru, saya tahu saya salah. Saya tidak tahu siapa beliau, saya tahu saya salah. Guru. Aku, Surya Wijaya, tidak punya murid sepertimu. Enyahlah. Guru, saya benar-benar tahu saya salah. Awalnya saya tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Guru. Kau punya salah. Kalau begitu katakan apa salahmu, salah di mana? Saya buta, saya tidak melihat orang lain. Semua kesalahan adalah salah saya. Maafkan saya, Anda. Joko, sepertinya kamu lupa semua yang telah aku ajarkan. Murid macam apa ini? Guru, saya salah. Mohon guru menghukum saya. Lupakan saja. Mengingat kamu telah membantuku mempersiapkan pesta perpisahan. Kali ini aku maafkan. Tapi bagaimana dengan dia? Mulai sekarang, dia bukan lagi muridku.
Saya, Joko, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Fandi. Lalu bagaimana dengan kejahatannya? Masukkan dia ke penjara. Bagus. Penjara seumur hidup. Tangkap dia sekarang. Bawa dia pergi. Guru, saya salah. Guru, beri aku kesempatan lagi, guru. Semuanya. Hari ini saya ingin mengumumkan sesuatu. Gia, maukah kau menikah denganku? Saya bersedia. Kalian semua, saya umumkan. 10 hari lagi, saya akan mengadakan pernikahan di Kota Bunga. Semoga kalian semua yang hadir di sini, jika ada waktu bisa datang. Baik. Halo, apa? Kedua anak itu ditangkap orang. Siapa yang berani sekali? Berani macam-macam dengan keluarga Fandi? Siapa? Firya Gunanto. Dia guru dewa perang. Jadi bagaimana kalau dia guru dewa perang? Permonoang saya sudah berteman baik dengan Panglima Naga. Panglima Naga menguasai lebih dari separuh kekuatan militer Daksya. Dewa perang itu juga harus memberi hormat pada Panglima Naga, Firya Gunanto. Meskipun dia sangat sakti, lalu bagaimana? Saat itu tiba saya juga akan membuatnya hancur. Firya Gunanto dan Gea Mulyo, mereka akan mengadakan pernikahan 10 hari lagi. Saat itu saya akan membawa orang ke sana. Jika Firya Gunanto mengerti, melepaskan kedua putra saya masih mending. Jika tidak, saya akan membantai pesta pernikahannya. Halo Panglima Naga. Kali ini, saya ingin meminta bantuan Anda, ingin meminjam beberapa orang. Apa? Anda juga ingin datang sendiri? Itu lebih baik. Hahaha, Firya Gunanto. Firya Gunanto Panglima Naga datang sendiri. Kali ini kau tamat. Lagu panjang, saya serahkan Gia padamu. Tenang saja. Penjaga naga ilahi, siapa kau? Berani membuat masalah di sini? Karena kau melihatku membawa penjaga naga ilahi ke sini, kau pasti tahu kenapa aku datang hari ini. Panggil Firya Gunanto untuk menemuiku. Aku Firya Gunanto. Dan kau pasti Tony Fandi. Tony Fandi, kepala keluarga Fandi. Dia benar-benar membawa penjaga naga ilahi. Apakah Panglima Naga turun tangan khusus untuk mendukung keluarga Fandi? Akan ada pertunjukan yang bagus. Jika Panglima Pelindung Negara mendukung keluarga Fandi, bahkan Dewa Perang Suryawijaya harus mengalah. Firya Gunanto, kau menyalahgunakan kekuasaanmu, memanfaatkan hubunganmu dengan muridmu dan menahan kedua putraku secara paksa. Hari ini, jika kau tidak membebaskan kedua putraku, kau akan menyesal. Panglima Naga, apakah kau Longyi? Firya Gunanto, beraninya kau. Kau berani menyebut nama Panglima Naga secara langsung? Aku tidak mengerti. Nama orang-orang ini seolah-olah memalukan. Jadi, semua orang yang menyebut nama mereka harus mati. Kalau begitu, aku sudah mati berkali-kali. Aku memberimu kesempatan terakhir. Bebaskan kedua putraku segera, dan berlututlah di depan mereka untuk meminta maaf. Maka aku akan mengampunimu. Jika tidak, hari ini adalah hari pernikahanmu, dan juga hari kematianmu. Apakah ini keinginan Ryoichi atau keinginanmu? Panglima Ryo dan saya adalah sahabat dekat. Keinginanku adalah keinginannya. Lalu bagaimana jika aku tidak berlutut hari ini? Apakah kau akan meminta orang-orang ini untuk menyerang semua tamuku? Firya Gunanto, jangan senang dulu. Mereka ini adalah pengawal naga yang berpengalaman dalam pertempuran. Menangkapmu bukankah hal yang mudah? Jangan kau kira kau punya Dewa Perang Wilayah Utara yang bisa menghentikan segalanya untukmu. Di hadapan Panglima Ryo, satu kata saja, bisa mencopot jabatan mereka. Tony Fandi, kau salah. Guruku tidak membutuhkan bantuanku sama sekali. Suryawijaya, ini adalah kedatangan langsung Panglima Ryo. Bantuan siapapun tidak akan berguna. Firya Gunanto, ini adalah kesempatan terakhirmu. Firya, lebih baik kau turuti dia. Kekuasaan Panglima Ryo sangat besar, kau tidak akan bisa melawannya. Lihat, wanitamu lebih bijaksana darimu. Surya, bawa kedua orang bermarga Fandi itu kemari. Guru, apa maksud Anda? Sebelumnya menangkap mereka. Sepertinya aku salah.
Pergilah. Ayah, lepaskan mereka. Ayah datang ke sini hari ini bersama Tuan Agung Laksamana Naga dan pengawal Naga Mulyo. Hari ini, siapapun tak bisa menolongmu. Firya Gunanto, kau dengar itu? Backingan kami adalah Tuan Agung Laksamana Naga. Bahkan jika Dewa Perang adalah muridmu, apa gunanya? Dewa Perang juga ditunjuk oleh Laksamana Naga. Kali ini kau tamat. Guru, ada apa ini? Sepertinya sebelumnya aku salah. Tampaknya Tuan Agung Laksamana Naga memang sangat terkenal. Bahkan Firya Gunanto ini pun harus menyerah. Bukankah kau sangat sombong? Bukankah kau bilang keluarga Fandi kami tidak pantas? Permonoang bagaimana? Permonoang kau berada di wilayah keluarga Fandi kami, kau hanyalah anjing kurap. Ini kesempatan terakhirmu. Segera berlutut dan minta maaf kepada kami. Kalau tidak, hari ini akan kubuat kau mati mengenaskan. Firya Gunanto, kamu tertawa apa? Kamu tidak perlu mengulur waktu di sini. Kuberitahu kau, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Firya Gunanto, kuhitung sampai 3. Jika kamu tidak melakukan apa yang kukatakan, maka jangan salahkan aku jika bertindak tegas. 1, 2. Kapan aku pernah berjanji akan berlutut kepada kalian? Apa maksudmu? Apa kau mau mati? Orang yang mati hari ini bukan aku, tapi kalian. Disuruh berlutut dan minta maaf, dengar tidak? Kau benar-benar tidak tahu diri. Berani sekali kau bertindak kurang ajar di depan pengawal naga Jenderal Naga. Serang. Serang, serang, serang. Aduh. Kau hanyalah seorang guru desa terpencil. Bagaimana bisa kau mengalahkan begitu banyak pengawal naga? Tony Fandi, aku hanya ingin bertanya satu hal. Jika sekarang aku tidak berlutut, apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan senang dulu. Tunggu sampai Jenderal Naga tiba. Kau akan menyesal. Baguslah naga pertama datang. Aku tadinya khawatir dia sibuk dan tidak bisa datang. Kau hanya bisa bicara saja. Tunggu sampai Jenderal Naga datang. Kau lawan dia sendirian. Baiklah, aku takut dia tidak berani. Kau anggap Jenderal Naga itu apa? Tony Fandi, kau tahu Jenderal Naga adalah murid pertama guru. Bagaimana? Tidak melanjutkan? Tidak bisa mengarang lagi? Permonoang bahkan jika kau berlutut kepada keluarga Fandi, memohon ampun kepadaku, keluarga Fandi, tidak akan melepaskanmu. Kau terus mengatakan tidak akan melepaskan kami. Tahukah kau siapa saja yang ada di sini? Bahkan jika hanya kami para siswa, masing-masing dari kami adalah orang-orang terkemuka. Jika kau menyentuh kami, itu sama saja dengan menyentuh fondasi Siap Besar. Jangan mengancamku. Tunggu sampai Jenderal Naga datang, tidak ada yang bisa menanggung akibatnya. 3 orang dari keluarga Fandi ini telah melakukan banyak kejahatan. Mengapa Anda masih melepaskan mereka? Kapan aku bilang akan melepaskan mereka? Maksud Bapak menyuruh saya membawa mereka ke sini apa? Saya akui saya salah. Hukuman penjara seumur hidup untuk mereka terlalu ringan. Orang seperti mereka seharusnya tidak ada di dunia ini. Kau terlalu sombong. Kau ingin kami mati? Tunggu sampai Panglima Naga datang. Ajalmu akan tiba. Mana mungkin serangga musim panas mengerti tentang es? Burung layang-layang dan burung gereja mana tahu cita-cita angsa? Kalian sudah terlalu lama merasa sebagai orang paling superior. Kalian menganggap semua rakyat jelata seperti semut. Semua rakyat jelata tidak bisa setara dengan kalian. Kalian merasa kalian orang-orang kaya, punya hak istimewa. Hari ini Pak Guru akan memberi kalian pelajaran terakhir. Kalian semua berasal dari rakyat. Ada yang berasal dari daerah pegunungan miskin, ada yang berasal dari keluarga biasa, bahkan ada yang hidup di jalanan dan berebut makanan dengan anjing liar. Tetapi bagaimanapun latar belakang kalian, saya memperlakukan kalian semua sama rata. Kalian dan saya sama-sama manusia. Sama-sama warga Sia. Hanya dengan mengetahui hal ini, kita baru bisa memberikan lebih banyak kontribusi untuk Sia. Dan orang-orang ini, mereka merasa diri mereka lebih tinggi dari yang lain, memperlakukan orang biasa sebagai ladang uang. Semua elit di berbagai industri adalah alat bagi mereka untuk memeras uang. Mereka tidak pantas disebut manusia. Apa gunanya kau bicara panjang lebar?
Tunggu sampai Panglima Naga datang. Kau juga akan mati. Benarkah? Panglima Pelindung Negara, Tuan Naga 1 telah tiba. Virya Gunanto, setelah kau mati, aku akan merawat istrimu. Tuan Naga, akhirnya Anda datang juga. Orang-orang yang berdiri di depan sana, semuanya adalah penjahat. Mereka berani sekali. Fandi, beraninya kau menyebut mereka penjahat? Virya Gunanto ini mengandalkan dukungan Dewa Perang. Dia berani macam-macam pada kedua putraku. Tuan Naga, apa maksudmu? Kenapa sebenarnya? Apa salah kami? Salahmu adalah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Murid naga memberi hormat pada guru. Lama tidak berjumpa. Tidak mungkin. Apa Tuan Naga juga muridnya? Bagaimana mungkin semuanya muridnya? Memang benar kalian seperti katak dalam tempurung, guru kami diperintahkan oleh raja untuk berkelana di Nusantara, menerima murid, murid-muridnya tersebar di mana-mana. Setiap muridnya adalah orang berbakat. Gelarnya, Guru Naga 10.000 Orang Mulyo. Kalau begitu, bukankah Virya Gunanto, guru para talenta muda Sia, status dan kedudukannya tak tertandingi? Tidak mungkin. Virya Gunanto ini hanyalah seorang guru desa. Aku tuan muda keluarga Fandi di Huacheng. Siapa yang berani melawan keluarga Fandi? Inilah pembalasan untuk keluarga Fandi. Aku sudah bilang akan membuat keluarga Fandi lenyap dari Sia. Untunglah. Kita memilih Virya Gunanto. Tuan Gunanto, keluarga Fandi telah berbuat salah. Beri kami kesempatan. Maafkan keluarga Fandi. Permono engkau menyesal, sudah terlambat. Jika kau jadi aku, apa kau akan melepaskanku? Tuan Gunanto, keluarga Fandi benar-benar salah. Beri kami kesempatan. Bawa dia pergi. Keluarga Fandi bersedia menyumbangkan semua harta kami kepada negara. Tuan Gunanto. Siapa yang berani? Aku akan membunuh kalian. Laporan, pasukan Jepang telah tiba berkumpul di perbatasan Sia. Virya Gunanto, Long Yi, kalian pikir kalian menang? Kalau kalian berani membunuh kami berdua, kalian juga pasti mati. Orang yang sekarat masih berani bicara besar. Satria, Naga, kau pikir kami mendekati kalian tanpa tujuan? Kami sudah lama menjual informasi pertahanan Nusantara ke Jepang. Jepang sudah lama bersiap. Sekarang pasukan mereka sudah tiba. Kalian yang disebut Dewa Perang ini masih berani berpesta di sini. Kalianlah aib Nusantara. Fandi, kalian sekelompok pecundang ini masih berani berteriak-teriak di sini. Guru sangat bijaksana. Sudah lama melihat tipu muslihat kalian. Transaksi rahasia kalian dengan Ueno. Apa kau pikir guru tidak tahu? Semua ini adalah pengaturan guru. Informasi yang aku dan Naga berikan kepada kalian, semuanya palsu. Aku akan memberitahu orang-orang Jepang itu. Apa artinya berani menyerang Nusantara? Meskipun jauh, pasti dihukum. Tidak mungkin. Ini bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kau pikir hanya orang Jepang yang menguasai taktik infiltrasi? Apakah mereka tidak memiliki mata-mata kita di sekitar mereka? Tony Fandi, kali ini kau pasti kalah. Permonoang perbatasan pasti sudah diterobos oleh Jepang. Kalian tunggu saja kematianmu. Lapor kabar gembira dari perbatasan. 50.000 tentara Jepang jatuh ke dalam perangkap dan seluruh pasukan musnah. Tony Fandi, terlepas dari kau percaya atau tidak, itu kau dan juga orang-orang Jepang itu semuanya kalah. Ini tidak nyata. Bawa dia pergi. Bawa dia. Guru, aku ini murid terakhirmu, Guru. Gia, sepertinya pernikahan kita harus ditunda. Ada hal yang sangat penting yang harus aku lakukan. Bisakah kau menungguku? Sebelumnya aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu. Priaku adalah seorang pahlawan besar. Dia melakukan hal-hal besar. Jadi aku bersedia menunggumu berapa lama pun. Baiklah, aku berjanji padamu. Dalam 1 bulan, aku pasti akan menghancurkan Jepang. Aku, Virya Gunanto dengan nama Wan Darmawang Longsi, bersumpah, dalam 1 bulan, aku pasti akan menghancurkan Jepang. Aku, Anissa Permono, bersedia menyumbangkan seluruh kekayaanku untuk mempersenjatai pasukan Dasyaku. Aku, Budi Tanujaya, bersedia mengikuti guru dalam ekspedisi ini untuk merawat ribuan tentara dan warga sipil. Aku, Setiawan Yue,
bersedia mengikuti guru dalam ekspedisi ini untuk membunuh para penjahat Jepang. Saya Bintang bersedia berperang bersama guru, menaklukkan Jepang dan mengharumkan nama bangsa. Saya Naga, bersedia berperang bersama guru, tidak akan kembali sebelum Jepang ditaklukkan, bersumpah tidak akan kembali. Jepang hancur, pasukan naga kembali. Jepang hancur, pasukan naga kembali. Jepang hancur, pasukan naga kembali.